Matahari pagi menyelinap lembut melalui tirai jendela kamar mereka. Udara hangat menyapa, disertai aroma kopi yang baru saja diseduh. Di dapur kecil yang rapi, Laras mengenakan apron bermotif bunga, sibuk menyiapkan sarapan. Di seberangnya, Heru duduk santai sambil membaca koran dan menyeruput kopi, sesekali melempar senyum ke arah istrinya. Hari itu terlihat seperti potongan dari kehidupan rumah tangga yang sempurna. Laras adalah tipe wanita yang tidak hanya cantik secara fisik, tapi juga cerdas dan penuh semangat. Sejak dulu, ia bercita-cita menjadi pemimpin dalam dunia bisnis, dan setelah bertahun-tahun bekerja keras dari bawah, akhirnya ia berhasil meraih posisi yang selama ini ia impikan, direktur utama di perusahaan manufaktur yang sedang berkembang pesat. Posisi itu bukan datang dari warisan atau koneksi, melainkan buah dari kerja keras, dedikasi, dan kepemimpinan Laras yang luar biasa. Namun, meski dengan jadwal kerja yang padat dan tanggung jawab besar, Laras tidak pernah melupakan Heru, pria yang dinikahinya 5 tahun lalu saat hidup mereka masih sangat sederhana. Heru, suaminya, adalah pria yang sederhana. Ia tidak punya ambisi besar seperti Laras, dan memang tidak pernah terlalu tertarik pada dunia korporat. Ia bekerja sebagai staf administrasi di kantor pemerintah, dengan ritme kerja yang santai dan penghasilan yang cukup. Sejak awal, Laras tidak mempermasalahkan hal itu. Baginya, Heru adalah rumah yang menenangkan hatinya, tempat ia bisa menjadi dirinya sendiri tanpa harus bersaing atau membuktikan apa-apa. Setiap pagi, mereka selalu menyempatkan diri untuk sarapan bersama. Laras tahu betul bahwa kebersamaan kecil seperti ini akan memperkuat hubungan mereka. Dan Heru, selama ini selalu menunjukkan bahwa ia menghargai upaya Laras dalam menjaga keharmonisan rumah tangga mereka. "Besok aku ada presentasi besar dengan investor Jepang," kata Laras sambil menuangkan susu ke dalam gelas Heru. Heru mengangguk tanpa melepaskan pandangan dari koran. Kamu pasti bisa. Kamu selalu bisa," jawabnya singkat. Laras tersenyum. Walau tak panjang, Heru selalu memberinya dukungan, dan itu cukup untuk membuatnya merasa dicintai. Hari-hari mereka berlalu dalam ritme yang nyaman. Laras pulang kerja agak malam, tapi Heru selalu menunggu dengan makan malam yang sudah dihangatkan. Sesekali mereka pergi makan malam di luar atau menonton film bersama di rumah. Tak ada drama, tak ada pertengkaran besar. Hanya kehidupan dua orang dewasa yang saling memahami satu sama lain. Bahkan saat Laras mendapatkan promosi besar sebagai direktur utama, Heru termasuk orang pertama yang merayakannya. Ia datang ke kantor Laras membawa buket bunga mawar putih kesukaan Laras dan menjemputnya makan malam ke restoran mahal. Hari itu, Laras merasa sangat dicintai, dan dalam hatinya ia bersyukur memiliki suami yang tidak merasa terintimidasi oleh kesuksesannya. "Aku bangga padamu, Ras," ucap Heru malam itu di restoran. "Kamu pantas mendapatkan semuanya." Laras menggenggam tangan Heru erat-erat. "Aku nggak akan bisa sampai sini tanpa dukungan kamu, Her. Terima kasih sudah percaya sama aku." Heru tersenyum kecil. Malam itu, Laras pulang dengan hati yang hangat. Dalam pikirannya, tak ada yang lebih membahagiakan dari memiliki cinta dan pencapaian dalam hidup yang berjalan berdampingan. Waktu terus berjalan. Perusahaan yang dipimpin Laras mengalami kemajuan pesat. Ia mulai sering diundang ke berbagai acara penting, wawancara dengan media, dan pertemuan dengan tokoh-tokoh besar. Namanya mulai dikenal luas di kalangan pebisnis. Namun di tengah kesibukannya, Laras tak pernah lupa dengan rumah. Ia tetap menyiapkan makan malam untuk Heru ketika ada waktu, mengatur jadwal liburan berdua, dan tak lupa memberikan perhatian kecil seperti membelikan dasi baru atau menyiapkan kopi kesukaan Heru sebelum berangkat kerja. Namun, seiring meningkatnya eksistensi Laras di dunia luar, ia mulai menyadari sesuatu. Heru yang dulu selalu antusias menyambutnya di rumah kini terlihat lebih pendiam. Ia mulai sering menghindari kontak mata dan lebih banyak bermain ponsel.
Laras berpikir mungkin Heru merasa terintimidasi atau minder, maka ia mencoba mengimbanginya dengan menunjukkan bahwa peran Heru di rumah tetap penting. Laras bahkan sempat mengusulkan untuk mengambil cuti seminggu dan pergi liburan ke Ubud, tempat favorit mereka dulu saat awal menikah. Heru sempat setuju, tapi di akhir minggu, ia membatalkannya dengan alasan harus lembur mendadak. Sayang banget, padahal aku udah booking villa, ujar Laras dengan nada kecewa. Maaf ya, Ras. Aku nggak enak sama bos. Tiba-tiba banyak laporan yang harus disiapin, jawab Heru tanpa terlihat benar-benar menyesal. Laras hanya mengangguk, menahan kecewa dalam diam. Ia ingin percaya bahwa semua ini hanya fase sementara, bahwa Heru hanya sedang lelah atau tertekan oleh sesuatu yang belum sempat ia ceritakan. Satu malam, Laras pulang lebih awal dari biasanya karena rapat dibatalkan. Ia ingin memberikan kejutan pada Heru. Tapi saat ia membuka pintu rumah, suasana sepi. Lampu ruang tamu menyala, tapi tak ada Heru. Ia menunggu hingga pukul 10 malam, namun suaminya tak kunjung pulang. Laras mengirim pesan, menelpon, tapi tak ada jawaban. Akhirnya, pukul 11:15, pintu rumah terbuka dan Heru masuk sambil menenteng jaket. Laras menatapnya, campur aduk antara lega dan heran. Kamu dari mana? Aku pulang lebih awal dan kamu nggak ada, tanya Laras lembut. Heru terlihat gugup. Tadi lembur, terus diajak makan sama teman-teman kantor. Maaf lupa ngabarin. Laras ingin marah, tapi ia menahan diri. Kamu bisa sempat main ponsel tapi nggak sempat balas pesanku. Heru menghela napas. Ya ampun, Ras. Kenapa sih kamu jadi sensitif gini? Aku cuma lupa, itu aja. Laras terdiam. Hatinya tak enak, tapi ia memutuskan untuk tidak memperpanjang pertengkaran. Ia ingin percaya bahwa Heru jujur. Lagi pula, selama ini Heru tak pernah menyakitinya. Namun malam itu, saat Laras berbaring di kasur dan menatap langit-langit kamar, ia merasakan ada sesuatu yang mulai retak dalam hatinya. Perasaan yang tak bisa dijelaskan, tapi cukup kuat untuk membuat tidur malamnya tidak nyenyak. Keesokan harinya, Laras datang ke kantor lebih pagi dari biasanya. Ia menenggelamkan dirinya dalam pekerjaan, berharap bisa melupakan keresahan hatinya. Di antara tumpukan dokumen dan jadwal rapat, ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa rumah tangganya masih baik-baik saja, bahwa Heru hanyalah pria biasa yang sedang kelelahan dan butuh ruang. Namun dalam hati kecilnya, ada suara yang terus berbisik, sesuatu sedang berubah. Dan Laras, sekuat apapun dirinya, tahu bahwa hidup tidak akan selalu sesempurna pagi itu, ketika aroma kopi dan senyum Heru masih terasa begitu hangat. Minggu-minggu setelah kejadian Heru pulang larut malam itu terasa berbeda bagi Laras. Ia tetap menjalani hari-harinya seperti biasa. Bangun pagi, mempersiapkan sarapan, berangkat ke kantor, memimpin rapat, menandatangani dokumen, dan pulang malam dengan tubuh lelah. Tapi ada satu hal yang mengganjal dalam rutinitasnya. Kehadiran Heru yang kini terasa asing, meski masih tinggal serumah. Senyum Heru masih sama, tapi ada sesuatu di baliknya yang membuat hati Laras gelisah. Dahulu, Heru selalu menatap Laras dengan hangat, seolah matanya tak pernah cukup untuk memeluk istrinya. Kini, tatapan itu terasa jauh, seperti seseorang yang sedang menyimpan rahasia namun berusaha berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Heru semakin sering pulang larut malam. Ia beralasan lembur, kadang ada urusan mendadak di luar kota, atau sekadar bertemu teman lama. Laras, meski mulai meragukan kebenarannya, tetap berusaha mempercayai suaminya. Ia masih memegang prinsip bahwa sebuah pernikahan harus dibangun di atas kepercayaan, meski kadang kepercayaan itu menggoreskan luka jika disalahgunakan. Satu malam, Laras terbangun pukul 2 dini hari. Heru belum juga pulang. Ia duduk di ruang tamu, mencoba menghubungi suaminya. Tidak aktif. Ia menunggu dengan hati yang dihimpit rasa cemas.
Saat akhirnya Heru muncul menjelang subuh, dengan mata merah dan napas bau alkohol, Laras menatapnya dalam diam. Heru hanya melempar jaketnya ke sofa dan bergumam, "Maaf, ketiduran di tempat teman." "Minum?" tanya Laras pelan, nyaris tak terdengar. "Cuma sedikit, habis stres," jawab Heru singkat, lalu langsung masuk kamar mandi tanpa menatap mata istrinya. Laras mematung. Perasaannya remuk tapi tak bisa ia utarakan. Ia ingin bertanya lebih, ingin marah, ingin menangis. Tapi tubuhnya terlalu lelah untuk menghadapi pertengkaran. Ia hanya menunduk, menggenggam tangannya sendiri sambil menahan air mata yang menggantung di pelupuk. Di kantor, Laras mencoba menjalani harinya seperti biasa. Namun, asisten pribadinya, Rani, menyadari ada yang berbeda. "Mbak Laras, maaf kalau saya lancang. Tapi, akhir-akhir ini Mbak kelihatan murung. Ada yang bisa saya bantu?" tanya Rani hati-hati. Laras mengangguk pelan. "Nggak apa-apa, Ran. Cuma kurang tidur saja." Ia tersenyum, tapi senyum itu tidak sampai ke matanya. Hari itu, Laras memutuskan untuk pulang lebih awal. Ia ingin sekali waktu tenang bersama Heru, mungkin makan malam berdua seperti dulu, membicarakan apapun dengan jujur. Tapi ketika ia tiba di rumah, Heru tidak ada. Bahkan makanan yang ia siapkan pun tak disentuh. Jam menunjukkan pukul 9 malam, dan Heru belum juga pulang. Ponselnya tak aktif. Laras duduk sendirian di ruang makan, menatap dua piring yang tersaji rapi namun tak tersentuh. Hatinya sesak. Ia mulai bertanya-tanya, masihkah ia dicintai? Masihkah rumah ini menjadi rumah bagi mereka berdua? Lalu tiba-tiba, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Mbak Laras, maaf saya mengganggu. Saya teman sekantor Mas Heru. Tadi dia bilang ada urusan keluarga, tapi saya lihat dia keluar bersama seorang wanita muda. Maaf kalau saya lancang. Saya pikir Mbak perlu tahu." Pesan itu membuat tangan Laras gemetar. Ia membaca ulang berulang kali, berharap mungkin ia salah baca. Tapi huruf-huruf itu tetap sama, menampar hatinya seperti badai yang datang tiba-tiba. Ia tak langsung membalas. Sebaliknya, ia mendadak teringat masa-masa awal pernikahan mereka. Heru yang dulu selalu menjemputnya di depan kantor saat hujan. Heru yang tak pernah lupa memberi bunga setiap ulang tahun. Heru yang mencium keningnya setiap pagi sebelum pergi kerja. Kemana perginya lelaki itu? Malam itu Laras tak bisa tidur. Ia menunggu hingga pagi, hingga matahari kembali menyelinap lewat tirai. Heru pulang jam 5 pagi. Dengan wajah lesu, ia langsung menuju kamar mandi tanpa mengatakan sepatah kata pun. Laras menatap punggung suaminya dari ruang tengah. Ia ingin menegur. Ia ingin bertanya siapa wanita itu. Tapi mulutnya seolah terkunci. Ia terlalu takut mendengar jawaban yang akan menghancurkan segalanya. Hari-hari berikutnya, Heru semakin sering menghindar. Ia membawa pulang pekerjaan sebagai alasan untuk tidak makan malam bersama. Ia mulai menyimpan ponselnya di saku, bahkan saat tidur. Dulu, Laras tahu semua password Heru. Sekarang, setiap aplikasinya sudah dikunci. Pada suatu malam, Heru tertidur di sofa. Laras, yang tak bisa tidur, keluar kamar dan melihat ponsel suaminya tergeletak di samping bantal. Hatinya berperang, antara keinginan untuk menghormati privasi dan rasa curiga yang tak bisa ditahan lagi. Dengan tangan gemetar, ia mengambil ponsel itu dan mencoba menebak pola kunci. Setelah beberapa kali percobaan, gagal. Ia menghela napas panjang, menatap wajah Heru yang tertidur nyenyak. Dalam tidurnya, Heru terlihat tenang, terlalu tenang, seperti orang yang tidak sedang menyembunyikan apapun. Tapi Laras tahu, senyum dan ketenangan itu hanya topeng. Ia meletakkan kembali ponsel itu, perlahan masuk ke kamar, dan duduk di tepi ranjang. Di dadanya,
Ada amarah yang belum meledak, dan kesedihan yang tak bisa ia keluarkan. Beberapa hari kemudian, Laras menerima undangan rapat mendadak dari investor besar di Jakarta. Ia harus pergi 2 hari. Dalam perjalanannya, ia mencoba menenangkan pikiran, tapi rasa was-was terhadap Heru tetap mengusik pikirannya. Namun yang membuatnya makin terkejut, saat kembali dari perjalanan dinas, ia menemukan kamar mereka berantakan. Tidak seperti biasanya. Ada 2 gelas di meja tamu. Parfum asing di bantal. Dan bekas lipstik di cangkir kopi yang tak pernah ia pakai. Hati Laras langsung mencelos. Tangannya gemetar saat menyentuh gelas itu. Ia memejamkan mata, menahan napas, berusaha menahan emosi yang menggelegak. Saat Heru pulang malam itu, Laras menyambutnya dengan tenang. "Kamu bawa teman ke rumah?" tanyanya pelan. Heru mengangkat alis. "Teman apa?" Gelas kopi 2. Lipstik di cangkir. Parfum asing di kamar. Heru tertawa kecil. "Oh itu, teman kantor, kebetulan mampir. Nggak ada yang aneh. Jangan terlalu curiga, Ras." Laras mengangguk pelan. "Aku nggak curiga. Aku cuma tanya." Heru mencium kening Laras dan berkata, "Kamu jangan mikir yang aneh-aneh. Aku capek, ya." Dan malam itu, Heru tidur seperti biasa. Tapi Laras tidak. Ia tahu, senyum itu palsu. Dan kata-kata Heru hanyalah cara untuk membuatnya diam. Di dalam hatinya, Laras merasa sesuatu yang dulu kuat, kini mulai rapuh. Dan ia mulai bertanya-tanya, berapa lama lagi ia bisa bertahan dalam kebohongan yang perlahan-lahan menggerogoti rumah tangganya? Senyum Heru masih sama. Tapi hati Laras tak bisa lagi dibohongi. Pagi itu langit tampak murung. Hujan rintik turun sejak subuh, membasahi jendela kamar Laras dan Heru. Namun, bukan hanya langit yang terasa kelabu, hati Laras pun sedang dipenuhi mendung yang tak kunjung reda. Ia duduk di meja makan seorang diri, memandangi 2 cangkir kopi. Salah satunya masih mengepulkan uap, hangat dan harum. Tapi Heru sudah pergi sejak pagi-pagi buta, meninggalkan rumah tanpa pamit, tanpa sarapan seperti biasanya. Laras menghela napas dalam. Ia mulai terbiasa dengan kepergian Heru yang mendadak, dengan alasan yang selalu sama, kerja. Namun, pagi itu berbeda. Ada satu hal yang membuat Laras merasa dorongan kuat untuk mencari tahu lebih jauh. Ponsel Heru tertinggal di rumah. Awalnya, ia hanya ingin mengisi baterai ponsel itu dan meletakkannya di meja, supaya Heru bisa mengambilnya saat pulang. Tapi saat layar menyala, muncul notifikasi dari aplikasi pesan instan. "Sayang, nanti siang jadi lunch bareng, kan?" Pengirimnya hanya tertulis nama singkat, D tanpa nama belakang. Tapi cukup untuk membuat jantung Laras berdetak cepat. Tangannya bergetar saat membuka kunci layar. Ia coba pola yang dulu pernah ia tahu, dan mengejutkannya, berhasil. Entah Heru lupa menggantinya, atau memang belum sempat. Laras membuka pesan itu, dan menemukan percakapan yang sudah berlangsung lama. Chat mesra, panggilan sayang, rencana makan malam, bahkan foto-foto selfie bersama seorang wanita muda dengan filter imut. Semua itu seperti petir di siang bolong. D. Aku senang banget kamu temenin aku tadi malam, Mas. Kayak mimpi bisa dipeluk kamu. Heru. Aku juga. Aku makin yakin ninggalin dia bukan kesalahan. Laras menutup ponsel itu pelan, meletakkannya di meja, dan memejamkan mata. Napasnya tercekat. Kata, ninggalin dia, masih terngiang-ngiang di kepalanya. Ia tidak tahu harus merasa apa. Marah? Sedih? Hancur? Semua bercampur jadi satu dalam dadanya. Ia ingin menjerit, tapi rumah itu terlalu sunyi untuk menampung suara hatinya. Ia ingin memecahkan cangkir kopi itu ke lantai, tapi yang tersisa hanyalah tubuh lemah yang duduk membeku. Di kantor,
Laras tetap menjalani aktivitasnya seperti biasa. Wajahnya tetap tegas, sikapnya tetap profesional. Tak seorang pun tahu bahwa di balik blazer elegannya, ada hati yang retak. Rani, asistennya, sempat menawarkan bantuan untuk menyederhanakan jadwal rapat hari itu. Tapi Laras menolaknya. Ia lebih memilih tenggelam dalam pekerjaan daripada tenggelam dalam kesedihan. Menjelang siang, ia mengambil cuti setengah hari. Ia tahu Heru bilang akan ada makan siang dengan klien. Tapi dari isi pesan di ponsel tadi pagi, ia tahu siapa yang sebenarnya akan ditemui Heru. Dengan mengenakan kacamata hitam dan mantel panjang, Laras diam-diam mendatangi restoran tempat Heru sering menyebutkan sebagai tempat meeting. Ia duduk di sudut ruangan, cukup jauh dari pandangan, tapi bisa melihat dengan jelas meja tengah dekat jendela besar. Dan di sana, ia melihat mereka. Heru dan seorang wanita muda, mungkin pertengahan 20, mengenakan dres merah marun dan tawa manja yang memekakan telinga Laras. Heru tampak santai, bahkan tertawa lebih lepas dari biasanya. Perlahan, Laras mengambil ponsel dan memotret mereka dari kejauhan. Bukan untuk balas dendam, tapi sebagai pengingat bahwa yang ia rasakan bukan sekadar prasangka. Ini kenyataan. Suaminya telah mengkhianatinya, dan tak sedikit pun tampak bersalah. 1 jam kemudian, mereka keluar dari restoran, bergandengan tangan menuju mobil. Laras tak mengikuti mereka. Ia hanya duduk diam, menatap ponsel, dan menyimpan fotonya di folder khusus. Kebenaran. Malam harinya, Heru pulang dengan wajah biasa. Ia mencium pipi Laras seperti tak terjadi apa-apa, lalu langsung menuju kamar. Laras menyusulnya tak lama kemudian, dan duduk di tepi ranjang. "Aku lihat kamu tadi siang," ucap Laras pelan. Heru berhenti membuka kancing kemejanya. "Apa maksudmu?" "Kamu makan siang sama dia, di restoran favorit kita," lanjut Laras, matanya lurus menatap Heru. Heru tampak terdiam beberapa detik. Lalu, ia mencoba tertawa kecil. "Oh, itu. Temen kantor juga. Kebetulan ngajak ketemu buat diskusi proyek." Laras membuka galeri ponselnya, memperlihatkan foto mereka berdua tertawa, tangan bersentuhan, penuh keintiman. "Kamu diskusi proyek sambil pegangan tangan?" Heru terdiam. Wajahnya berubah. Kali ini ia tak bisa mengelak. "Sudah berapa lama, Her?" tanya Laras lirih. Heru mengusap wajahnya kasar, lalu duduk di sisi ranjang. Aku nggak tahu gimana jelasin ini. Tapi aku capek, Ras. Kita hidup di dunia yang beda sekarang. Kamu makin tinggi, aku cuma di situ-situ aja. Aku merasa kalah terus." "Jadi kamu selingkuh karena merasa kalah?" Laras menahan air mata. "Kenapa nggak bicara? Kenapa nggak jujur dari awal?" Heru hanya menunduk. Tak ada jawaban. Tak ada permintaan maaf. Hanya keheningan yang menggema di kamar itu. Laras berdiri. "Aku nggak akan ribut. Aku cuma butuh waktu. Jangan sentuh aku dulu." Ia lalu keluar dari kamar, masuk ke ruang tamu, dan duduk di sofa, membiarkan air mata mengalir pelan. Malam itu ia tidak menangis karena dikhianati, tapi karena tahu bahwa cinta yang ia pertahankan selama ini, mungkin hanya ia sendiri yang berjuang. Hari-hari berikutnya, suasana rumah seperti 2 kutub yang saling menjauh. Heru tetap tinggal di rumah, tapi hanya secara fisik. Ia semakin jarang bicara. Laras pun lebih banyak menghindar. Hingga pada suatu malam, Laras menerima panggilan telepon dari nomor yang tak dikenal. Suara perempuan muda terdengar di seberang. "Maaf, ini Mbak Laras." "Iya, siapa ini?" "Saya Dira. Saya pacarnya Mas Heru." Laras terdiam. Jantungnya berdetak kencang. "Saya minta maaf. Tapi saya baru tahu kalau Mas Heru masih tinggal serumah sama Mbak."
Katanya kalian udah pisah. Belum. Kami masih menikah, jawab Laras dengan suara tajam, tapi tenang. Ya Tuhan, suara Dira terdengar panik. Saya nggak tahu. Saya pikir dia memang udah ninggalin Mbak. Sekarang kamu tahu, jawab Laras. Terima kasih sudah jujur. Tapi mulai malam ini, jangan hubungi saya lagi. Laras menutup telepon dengan tangan gemetar. Matanya basah. Bukan hanya karena terluka, tapi karena merasa diremehkan sedemikian rupa. Bukan hanya oleh Heru, tapi oleh kepercayaan yang ia berikan tanpa syarat. Ia berdiri, berjalan ke kamar, dan melihat Heru sedang tertidur lelap. Laras menatapnya lama, kemudian berbisik dalam hati. Kalau ini belum cukup untuk kamu sadar, mungkin aku harus benar-benar pergi supaya kamu bisa merasakannya. Hari itu, udara terasa berbeda. Langit pagi terlihat cerah, matahari bersinar hangat, dan burung-burung berkicau di pohon mangga depan rumah. Bagi kebanyakan orang, ini adalah pagi yang indah, dan bagi Laras, seharusnya begitu. Hari itu adalah hari ulang tahunnya yang ke-33. Namun, sejak membuka mata pagi-pagi tadi, Laras tidak merasakan apapun selain hampa. Tak ada ucapan dari Heru. Tak ada kejutan, tak ada bunga, bahkan sekadar "selamat ulang tahun" pun tidak keluar dari mulut suaminya. Ia bangun lebih pagi dari biasanya, berharap setidaknya Heru akan menyadari tanggal di kalender. Tapi Heru hanya bangkit dari ranjang, mengambil handuk, dan masuk kamar mandi seperti biasa, seolah itu hanyalah hari biasa. Laras diam. Ia tidak bertanya, tidak mengingatkan. Ia hanya tersenyum kecil, meski bibirnya terasa kaku. Setelah Heru berangkat kerja tanpa sepatah kata pun, Laras duduk lama di meja makan. Sarapan masih utuh. Lilin kecil di tengah roti yang ia siapkan sendiri tetap menyala dan akhirnya padam oleh dirinya sendiri, persis seperti hatinya pagi itu. Ia tertawa hambar. Selamat ulang tahun, Laras, bisiknya pada diri sendiri. Di kantor, suasana begitu kontras. Rani dan beberapa rekan kerja memberikan kejutan kecil di ruang rapat, lengkap dengan kue ulang tahun dan lagu ulang tahun yang dinyanyikan ramai-ramai. Laras terharu, tapi senyumannya terasa dipaksa. Rani memeluknya hangat. Semoga panjang umur dan selalu bahagia ya, Mbak. Kita semua bangga banget punya pemimpin kayak Mbak. Laras membalas pelukan itu. Terima kasih, Ran. Kalian semua berarti buat aku. Ia benar-benar bersyukur memiliki rekan kerja yang perhatian. Namun, di lubuk hatinya, tetap ada ruang kosong yang tak bisa diisi siapapun. Ruang itu, hanya Heru yang bisa mengisinya. Tapi Heru bahkan tidak tahu hari ini ulang tahun istrinya. Setiap jam yang berlalu, Laras terus menunggu. Mungkin Heru akan menelepon. Mungkin ia sengaja diam untuk membuat kejutan malam nanti. Mungkin semuanya hanya bagian dari rencana. Namun saat matahari tenggelam, dan kantor mulai sepi, Heru belum juga memberi kabar. Laras mencoba menenangkan diri, menyibukkan diri dengan menyelesaikan laporan, menyortir email, dan menelepon vendor. Tapi pikirannya terus kembali pada satu hal. Kenapa Heru begitu cuek? Jam menunjukkan pukul 8 malam saat Laras memutuskan untuk pulang. Ia menolak ajakan Rani untuk makan malam bersama, dengan alasan ingin beristirahat. Saat ia membuka pintu rumah, suasana gelap. Tak ada tanda-tanda seseorang ada di dalam. Laras menyalakan lampu dan melihat sekeliling. Tak ada balon, tak ada lilin, tak ada kue. Rumah itu dingin, sepi, dan kosong. Heru belum pulang. Laras meletakkan tasnya di sofa, mengganti baju, dan duduk di ruang makan dengan sepiring makanan yang ia hangatkan sendiri. Makanannya hambar. Bukan karena kurang bumbu, tapi karena ia menelannya sambil menahan isak yang mulai naik ke tenggorokan. Pukul 10 malam, pintu rumah baru terbuka.
Heru masuk sambil tertawa kecil. Ponselnya masih menempel di telinga. Dari suaranya, Laras tahu ia baru saja berbicara dengan Dira. Mereka sempat berpapasan di ruang tengah. Heru tersentak, terkejut melihat Laras masih bangun. "Kamu belum tidur?" tanyanya datar. Laras menatapnya lekat-lekat. "Hari ini ulang tahunku." Heru terdiam. Matanya membelalak sebentar, lalu tertunduk. "Oh, iya ya? Maaf, aku lupa. Tadi sibuk banget di kantor," ucapnya, lalu masuk ke kamar seperti tak ada yang penting terjadi. Laras tetap berdiri di ruang tengah. Tangannya gemetar, tapi bukan karena marah, melainkan kecewa. Kekecewaan yang begitu dalam, begitu sunyi, seperti luka yang tak berdarah tapi terus menganga. Tak lama kemudian, suara tawa Heru terdengar dari balik kamar. Ia kembali menelepon seseorang. Laras tahu, itu pasti Dira. Dan untuk pertama kalinya, Laras tidak menahan air matanya. Ia menangis dalam diam, masih berdiri di tempat yang sama. Hari ulang tahunnya, yang seharusnya dipenuhi cinta dan perhatian, berubah menjadi malam yang paling menyakitkan dalam hidupnya. Keesokan paginya, Laras bangun dengan mata sembab. Namun ia tetap pergi ke kantor seperti biasa. Ia tak ingin memperlihatkan kesedihan itu pada siapapun. Tapi hari itu, ada satu keputusan besar yang mulai tumbuh dalam benaknya. Sore hari, sepulang kerja, Laras mengeluarkan satu koper besar dari dalam lemari. Ia mulai membereskan beberapa pakaian, dokumen penting, dan barang-barang pribadinya. Heru pulang pukul 9 malam, dan melihat Laras sedang melipat baju. "Mau kemana?" tanyanya, nada suaranya datar. Laras menoleh. "Ke apartemen kantor. Aku butuh ruang untuk berpikir." Heru mendekat. "Kita bisa bicara baik-baik." Laras menatapnya, dan kali ini matanya begitu tajam. "Kamu bahkan gak bisa bicara baik-baik saat ulang tahunku kemarin. Apa yang tersisa dari kita, Heru?" Heru tak menjawab. Ia hanya berdiri, seperti orang asing. Laras menutup koper, berdiri, dan mengambil tasnya. "Aku nggak akan ribut. Aku nggak akan ngotot. Tapi aku butuh waktu untuk sembuh. Dan kamu butuh waktu untuk sadar bahwa yang kamu cari selama ini mungkin bukan cinta, tapi pelarian dari rasa rendah dirimu sendiri." Dengan langkah tenang, Laras keluar dari rumah yang selama 5 tahun menjadi saksi cinta mereka. Tapi malam itu, Laras pergi bukan sebagai wanita yang kalah. Ia pergi sebagai wanita yang mulai memilih dirinya sendiri. Dan di dalam hati, meski masih terasa perih, ia berbisik pelan. "Selamat ulang tahun, Laras. Ini hadiah terbaik yang bisa kamu berikan untuk dirimu sendiri. Kebebasan dari cinta yang sudah tidak kamu kenali lagi." Beberapa minggu telah berlalu sejak Laras memutuskan tinggal di apartemen perusahaan. Sejak saat itu, ia dan Heru nyaris tidak pernah berkomunikasi lagi. Tidak ada panggilan, tidak ada pesan, tidak ada kabar. Hanya hening. Heru tak mencarinya, dan Laras pun tak menuntut apa-apa. Dalam keheningan itu, Laras berusaha menyembuhkan dirinya sendiri, walau luka di hatinya belum benar-benar mengering. Hari-hari Laras kini diisi dengan kesibukan kantor. Ia memfokuskan diri pada berbagai proyek strategis yang sedang digarap oleh divisinya. Tim kerja Laras sangat solid, dan dalam diam, mereka semua mengagumi ketegaran wanita itu. Tak banyak yang tahu bahwa di balik senyum lembut dan langkah tegasnya, Laras menyembunyikan puing-puing hatinya yang belum selesai ia kumpulkan kembali. Suatu hari, sepulang dari kunjungan kerja di luar kota, Laras memutuskan untuk mampir ke mal besar di tengah kota. Ia ingin membeli hadiah ulang tahun untuk keponakannya. Di tangannya sudah tergenggam beberapa kantong belanja saat ia memutuskan untuk duduk sejenak di food court, melepas lelah dan menyeruput segelas kopi. Namun takdir seolah mengatur kejutan yang paling menyakitkan datang di saat seseorang mulai merasa lebih kuat.
Saat Laras duduk di salah satu meja di pojok, matanya secara refleks menangkap sosok yang sangat ia kenal di kejauhan. Heru. Ia mengenali postur tubuh itu meski dilihat dari belakang. Heru berjalan dengan santai, tangannya menggenggam tangan seorang wanita muda yang tampak jauh lebih muda darinya, dengan tubuh ramping, dandanan menor, dan tas mewah menggantung di lengannya. Mereka duduk berdua di meja yang cukup terbuka. Heru terlihat tertawa, menyuapi wanita itu dengan sepotong kue, dan kemudian mengusap pipinya penuh manja. Laras menahan napas. Hatinya kembali tercekat. Meskipun hatinya telah lama mencurigai, melihat langsung dengan mata kepala sendiri adalah luka baru yang terasa segar. Ia tidak ingin mendekat. Ia tidak ingin membuat keributan. Tapi entah kenapa, kakinya malah melangkah pelan. Mungkin ini bagian dari dirinya yang butuh kepastian. Atau mungkin ini hanya bentuk dari rasa ingin tahu yang terlalu menyiksa. Laras berjalan melewati meja mereka dengan langkah perlahan, pura-pura mencari tempat duduk lain. Dan saat itu, Heru mendongak. Mata mereka bertemu. Detik itu, waktu seakan berhenti. Heru terkejut. Wajahnya berubah pucat. Tangannya yang tadi menggenggam tangan wanita itu, langsung terlepas. Sedangkan wanita itu, yang Laras perkirakan bernama Dira dari hasil penggalan pesan di ponsel Heru beberapa waktu lalu, hanya menatap bingung ke arah Laras, belum sepenuhnya menyadari siapa wanita elegan yang berdiri hanya 2 meter dari mereka. Laras tersenyum kecil, sopan, lalu menunduk sedikit seperti menyapa orang yang dikenal. Tanpa sepatah kata pun, ia berbalik dan kembali berjalan menjauh. Langkahnya tenang, tapi dadanya berdebar hebat. Tangannya gemetar, dan wajahnya terasa panas. Ia menahan air mata sekuat tenaga agar tak tumpah di tempat umum. Ia tak ingin menjadi tontonan. Ia bukan wanita yang akan menangis karena seseorang yang tak tahu cara mencintai. Sampai di parkiran, Laras membuka pintu mobil dan duduk lama di dalamnya. Ia tak langsung menyalakan mesin. Tangannya mencengkeram setir erat-erat. Hatinya seperti disayat ulang. Ia mengingat semua kata-kata Heru. Aku lembur. Ada rapat dadakan. Tugas keluar kota. Ternyata semua itu bohong. Bukan pekerjaan yang menyita waktu Heru, tapi wanita lain. Cinta lain. Laras memejamkan mata. Ya Tuhan, kenapa aku bisa sebodoh ini? Bisiknya lirih. Malam itu, Heru menghubunginya untuk pertama kalinya sejak Laras pergi dari rumah. Aku bisa jelasin semuanya, katanya gugup saat Laras mengangkat telepon. Tidak perlu dijelaskan, Heru. Aku sudah lihat semuanya dengan jelas tadi siang, jawab Laras pelan tapi tegas. Itu enggak seperti yang kamu pikir. Laras memotong, suaranya tetap tenang. Justru karena aku tidak ingin berpikir aneh-aneh, makanya selama ini aku diam. Tapi sekarang aku nggak mau lagi membohongi diri sendiri. Heru terdiam. Laras melanjutkan, kamu bisa mencintai siapapun yang kamu mau, Heru. Tapi kamu tidak bisa membohongi aku dan dirimu sendiri, bahwa selama ini kamu memang telah mengkhianati kita. Aku mungkin bukan istri yang sempurna, tapi aku tahu aku tidak pantas diperlakukan seperti ini. Heru mencoba menyela. Aku cuma butuh perhatian, Las. Kamu terlalu sibuk. Kamu terlalu fokus sama kerjaan. Dan kamu terlalu egois, potong Laras. Cinta itu bukan alasan untuk mengkhianati. Kalau memang kamu merasa kurang, kamu bisa bicara. Bukan pergi mencari pelarian di belakang. Untuk pertama kalinya, Heru benar-benar tidak punya kata-kata lagi. Suara napasnya terdengar berat di seberang sana. Aku nggak akan ribut. Aku nggak akan mempermalukan kamu. Tapi kamu tahu, Heru, aku juga punya harga diri. Klik. Laras memutuskan sambungan. Ia meletakkan ponsel di meja, lalu berjalan ke balkon apartemennya. Angin malam menyapu rambutnya. Dan di kejauhan, kota Jakarta terlihat gemerlap seperti biasa.
Tapi malam itu, Laras merasa dunia tidak bersinar untuknya. Namun di tengah perih yang mendera, ada satu hal yang mulai tumbuh pelan-pelan, kekuatan. Ia tahu, setelah ini akan ada langkah yang lebih berat lagi. Tapi ia juga tahu, ia tidak bisa terus hidup dalam kepalsuan. Semua kebohongan itu kini sudah terbongkar, dan tidak ada lagi alasan untuk tetap bertahan hanya demi mempertahankan status yang kosong makna. Keesokan harinya, Laras meminta waktu bicara secara resmi dengan bagian hukum perusahaan. Ia mulai mempertimbangkan perceraiannya secara legal. Ia belum bicara langsung pada Heru soal keputusan ini, tapi hatinya sudah cukup bulat. Ada luka yang bisa dimaafkan, tapi tidak semua bisa diperbaiki. Di ruang kerjanya, Laras menatap pantulan dirinya di kaca besar. Matanya masih sembab, tapi ada ketegasan yang berbeda di sana. Ia tidak lagi perempuan yang hanya menunggu untuk dipedulikan. Ia kini adalah perempuan yang tahu kapan harus memilih dirinya sendiri. Dan sore itu, di meja kantornya, Laras menulis satu kalimat dalam buku catatannya. Cinta bukan tentang siapa yang kita pegang erat, tapi siapa yang tidak membuat kita merasa kehilangan diri sendiri. Laras duduk di ruang tamu apartemennya. Secangkir teh di tangannya sudah dingin sejak beberapa jam lalu. Matanya memandang kosong ke arah jendela yang dihiasi gemerlap lampu kota Jakarta, tapi pikirannya melayang jauh. Ia tahu hari ini harus ada keputusan. Bukan sekadar menelan kenyataan, tapi juga menentukan arah langkah ke depan. Pagi itu, Laras telah membuat janji bertemu dengan Heru. Bukan di rumah, bukan di kantor, melainkan di sebuah kafe tenang yang biasa mereka datangi di awal-awal pernikahan. Tempat itu pernah menjadi saksi bisu kebahagiaan mereka. Namun kali ini Laras datang bukan untuk mengenang, melainkan mengakhiri. Saat Heru datang, ia terlihat berbeda. Rambutnya agak acak-acakan, matanya lelah, dan ada keraguan dalam langkahnya. Duduk di hadapan Laras, ia seperti pria asing yang dulu pernah dikenal Laras sebagai pasangan hidupnya. Aku nggak mau bertele-tele, Heru, ucap Laras tenang membuka pembicaraan. Aku cuma butuh satu hal, kejujuran. Heru menunduk, lalu menghela napas panjang. Laras, aku tahu aku salah, katanya pelan. Aku tahu semua ini nggak bisa dimaafkan. Tapi aku juga lelah terus menyembunyikan semuanya. Laras menatapnya tajam. Kau mencintaiku. Katamu begitu. Tapi dalam diam kau tidur di pelukan perempuan lain. Lalu di mana letak cintamu itu, Heru? Heru menegakkan bahu. Aku sudah menikah dengan Dira. Seketika, waktu berhenti bagi Laras. Matanya menatap nanar, tenggorokannya tercekat. Ia sempat menebak kemungkinan itu, tapi mendengarnya langsung dari mulut Heru seperti dihantam palu godam di dada. Menikah? Tanyanya dengan suara nyaris tak terdengar. Heru mengangguk, perlahan. Setahun yang lalu. Diam-diam. Aku hilaf. Awalnya kupikir cuma selingan, cuma pelarian. Tapi lama-lama aku merasa Dira lebih memahami aku. Dia nggak menuntut. Dia perempuan yang bisa nerima aku apa adanya. Laras tertawa kecil, getir. Dan aku yang kerja siang malam, yang bantu kamu bayar cicilan rumah, yang gak pernah berhenti percaya sama kamu. Aku ini apa, Heru? Hanya wanita yang terlalu sibuk kerja. Begitu. Heru tidak menjawab. Ia menunduk dalam diam, mungkin terlalu malu atau tak sanggup menatap wajah wanita yang ia hancurkan berkeping-keping. Laras menahan air mata yang nyaris jatuh. Tapi kali ini, bukan karena kesedihan. Lebih karena kemarahan yang tertahan terlalu lama. Aku ini bukan robot, Heru. Aku juga manusia. Aku mencintaimu, tapi aku juga mencintai hidupku. Aku bekerja keras bukan untuk meninggalkanmu, tapi untuk membangun masa depan kita. Tapi ternyata masa depan itu kau isi dengan perempuan lain.
Heru hanya bisa bergeming. Ia tahu tak ada kata-kata yang bisa memperbaiki segalanya sekarang. Laras mengeluarkan amplop putih dari tasnya. Ia meletakkannya di atas meja. Surat pengajuan cerai. Aku sudah tanda tangan. Kamu tinggal bawa ke pengacara. Heru tersentak. Laras, tolong. Jangan secepat ini. Aku. Bukan cepat. Heru. Potong Laras. Kamu yang terlalu lama menunda kejujuran. Aku yang terlalu lama menunggu sesuatu yang ternyata sudah mati. Heru terdiam. Tangannya gemetar saat menyentuh amplop itu. Wajahnya seperti orang yang baru saja kehilangan seluruh masa depan. Laras berdiri. Ia menatap Heru untuk terakhir kalinya sebagai istri. Kau pernah bilang aku terlalu sibuk. Tapi sesibuk-sibuknya aku tidak pernah terlalu sibuk untuk mengkhianatimu. Laras berbalik dan berjalan pergi tanpa menoleh. Di belakangnya, Heru hanya bisa menatap punggung wanita yang pernah ia banggakan. Namun kini ia lepas karena kebodohannya sendiri. Hari-hari setelah itu berjalan seperti mimpi buruk yang perlahan menjadi kenyataan bagi Laras. Proses perceraian dimulai. Tak mudah, tentu. Banyak dokumen, pengacara, dan perasaan yang harus dikubur paksa. Namun anehnya, setelah semua pengakuan itu terbuka, Laras merasa lebih ringan. Tidak ada lagi permainan pikiran. Tidak ada lagi harapan palsu. Kini hanya tinggal ia dan dirinya sendiri. Sebuah awal baru dari puing-puing masa lalu. Di kantor, Laras tetap tampil profesional. Tak satupun rekan kerja tahu bahwa direktur mereka sedang melewati badai rumah tangga yang begitu besar. Bahkan saat Heru beberapa kali mencoba menghubunginya lagi, Laras memilih tidak menjawab. Bukan karena benci, tapi karena ia tahu dirinya tidak boleh kembali ke tempat yang telah menghancurkannya. Beberapa malam, Laras masih menangis sendirian. Tapi perlahan, ia belajar bahwa menangis bukan berarti lemah. Menangis adalah proses pembersihan luka. Dan pada malam tertentu, Laras memandangi surat cerai yang kini telah resmi disahkan pengadilan. Status, istri Heru, kini tinggal sejarah. Tapi bukan itu yang membuatnya menitikkan air mata lagi malam itu. Yang membuatnya menangis adalah rasa kehilangan akan dirinya sendiri. Laras yang dulu selalu ceria, yang penuh mimpi tentang keluarga kecil bahagia, kini harus belajar berjalan kembali di jalan yang baru, sendirian. Namun dari kehancuran itu, ada satu benih yang mulai tumbuh perlahan, harapan. Karena meskipun cinta telah gugur, dan kepercayaan telah roboh, tapi dirinya, harga dirinya, masih utuh, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Hari itu, Laras berdiri di depan kaca besar di ruang rapat utama. Ia mengenakan setelan formal putih, rambut diikat rapi. Di belakangnya, seluruh jajaran direksi menunggu pengarahan rapat mingguan. Ia menarik napas panjang, lalu tersenyum kecil pada pantulan dirinya sendiri. Perempuan di dalam cermin itu bukan lagi istri Heru. Tapi ia adalah Laras, seorang wanita yang berdiri di atas kakinya sendiri, yang mungkin terluka, tapi tidak hancur. Dan mungkin, itu adalah kemenangan paling nyata yang pernah ia miliki dalam hidup. Pengadilan Agama Jakarta Selatan pagi itu dipenuhi berbagai wajah dengan kisah yang berbeda-beda. Ada yang datang sambil menggenggam tangan pasangannya, masih berharap rujuk di menit-menit terakhir. Ada pula yang datang sendirian, dengan wajah kosong tanpa ekspresi, seolah hatinya sudah lama mati sebelum perceraian terjadi. Laras duduk di bangku panjang ruang tunggu, tangannya mencengkeram map coklat berisi berkas-berkas resmi yang menjadi bukti hancurnya sebuah rumah tangga. Di sisi lain ruangan, Heru datang dengan pakaian rapi tapi wajah kusut. Ia melirik Laras beberapa kali, seolah ingin membuka pembicaraan, namun Laras tetap menatap lurus ke depan, tak memberikan celah sedikitpun. 1 jam berlalu sebelum nama mereka dipanggil. Saat masuk ke ruang sidang, jantung Laras berdebar kencang. Meskipun ia sudah mantap dalam keputusan ini,
rasa sedih itu tetap hadir. Hancurnya pernikahan bukan sekadar akhir dari hubungan suami istri, melainkan juga pupusnya semua harapan, kenangan, dan janji-janji yang pernah mereka ucapkan. Apakah saudari Laras Setyaningsih benar-benar ingin berpisah dari saudara Heru Prasetyo? Tanya hakim dengan suara tegas tapi lembut. Laras menatap hakim, lalu mengangguk perlahan. Ya, Yang Mulia. Saya sudah memikirkannya dengan sangat matang. Apakah ini keputusan tanpa paksaan dari pihak manapun? Tanpa paksaan. Ini keputusan dari hati saya sendiri. Heru hanya menunduk. Ia tak berkata apa-apa, tak menyangkal, tak juga membantah. Dalam diamnya, Laras tahu, Heru sebenarnya tidak siap kehilangan dirinya. Tapi bukan berarti Laras harus bertahan demi seseorang yang baru sadar setelah semua terlambat. Sidang berjalan singkat. Beberapa pertanyaan formal dilontarkan, beberapa klarifikasi soal harta bersama dan status tidak adanya anak dalam pernikahan mereka mempermudah proses. Hanya butuh sekitar 30 menit sebelum hakim membacakan putusan. Dengan ini, pengadilan memutuskan untuk mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh pihak penggugat, Laras Setyaningsih, terhadap tergugat, Heru Prasetyo. Kedua belah pihak dinyatakan resmi bercerai. Hening. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada tangis histeris. Hanya Laras yang menunduk, menahan sesak di dadanya yang nyaris meledak. Rasanya seperti selembar kertas baru saja mencabut bagian hidupnya yang sudah tertanam bertahun-tahun. Keluar dari ruang sidang, Heru menyamakan langkahnya dengan Laras. Laras, panggilnya pelan. Laras menghentikan langkah. Menoleh. Menatap mata pria yang dulu ia cintai dengan sepenuh jiwa. Aku tahu aku nggak layak minta maaf. Tapi, aku tetap ingin bilang. Suara Heru parau. Maaf, karena aku menghancurkan kamu. Laras menghela napas panjang. Kamu nggak cuma menghancurkan aku, Heru. Kamu juga menghancurkan versi terbaik dari dirimu sendiri. Dan itu, mungkin penyesalan yang lebih besar. Mereka terdiam beberapa detik. Lalu Laras melanjutkan langkahnya. Heru tidak mengejar. Hari itu, untuk pertama kalinya Laras berjalan pulang sendirian, bukan sebagai istri seseorang, tapi sebagai perempuan yang kembali menjadi dirinya sendiri. Di rumah, Laras membuka lemari dan mulai mengemas sisa-sisa keberadaan Heru. Kemeja-kemeja yang dulunya ia setrika dengan penuh cinta, sekarang ia masukkan ke dalam kardus dengan tenang. Foto pernikahan mereka yang dulu terpajang megah di ruang tamu, kini dibungkus kain dan disimpan di sudut gudang. Setiap benda menyimpan kenangan. Tapi Laras tahu, jika ia ingin sembuh, ia harus membereskan bukan hanya ruang fisiknya, tapi juga isi hatinya. Tangis sempat pecah malam itu. Laras menangis bukan karena masih mencintai Heru, tapi karena kehilangan versi dirinya yang dulu sangat mempercayai cinta. Ia menangisi semua yang telah ia pertaruhkan dalam pernikahan itu. Ia menangisi waktu, tenaga, dan perasaan yang ia curahkan, hanya untuk akhirnya dikhianati. Namun di sela-sela tangis itu, ada kelegaan. Ada ruang kosong yang perlahan memberi napas baru. Pagi harinya, Laras bangun lebih awal. Ia mengenakan pakaian kerja yang paling nyaman, merias wajahnya seperti biasa, dan berdiri di depan cermin. Wajah di cermin itu mungkin tidak seceria dulu, tapi ada kekuatan baru terpancar dari sorot matanya. Di kantor, semua berjalan seperti biasa. Tapi hari itu Laras menerima banyak senyuman dari rekan-rekan kerja. Tanpa mereka tahu, ia sedang menyembunyikan luka paling besar dalam hidupnya. Dan ia belajar satu hal penting. Dunia tidak akan berhenti hanya karena hatimu hancur. Beberapa hari kemudian, Laras bertemu dengan sahabat lamanya, Ardi. Pria itu adalah teman kuliahnya yang dulu sempat dekat namun tak pernah benar-benar jadi pasangan. Ardi kini adalah pengusaha di bidang digital kreatif dan datang ke perusahaan Laras untuk presentasi proyek kerjasama.
Mereka bertukar sapa, tertawa kecil, dan mengenang masa lalu. Ada sesuatu dalam diri Ardi yang membuat Laras merasa tenang. Ia tidak terburu-buru, tidak mengorek luka. Ia hanya hadir, dengan cara yang lembut dan tulus. Dan di hari itu juga, Laras tahu, hidupnya belum berakhir. Ia mungkin kehilangan cinta yang dulu ia yakini seumur hidup. Tapi bukan berarti hatinya tak bisa mencintai lagi. Bukan berarti ia tidak berhak bahagia lagi. Malam hari, Laras menulis di buku hariannya, kebiasaan yang sempat ia tinggalkan sejak menikah. Tangannya gemetar, tapi kata-kata itu mengalir tanpa ragu. Hari ini aku resmi menjadi janda. Kata yang dulu kutakuti. Kata yang dulu kupikir adalah akhir dari segalanya. Tapi ternyata, ini bukan akhir. Ini adalah awal. Awal dari hidupku yang baru, bukan sebagai milik siapa-siapa, tapi sebagai milikku sendiri. Dan aku akan membuat hidup ini berarti. Ia menutup buku itu, tersenyum kecil, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Laras tidur tanpa mimpi buruk. 3 bulan telah berlalu sejak keputusan pengadilan membubarkan pernikahan Laras dan Heru. Waktu berjalan lambat tapi pasti, menyembuhkan luka demi luka yang masih membekas di hati Laras. Ia belajar menjalani hari-hari sebagai wanita yang bebas. Awalnya sulit, sangat sulit, tapi semakin hari, langkahnya semakin ringan. Ia tak lagi menyesali masa lalu, hanya belajar darinya. Di kantor, Laras kembali menjadi pribadi yang tegas dan profesional. Ia fokus mengembangkan perusahaan, membentuk tim baru, serta menyiapkan proyek besar dengan investor asing. Kehidupan profesionalnya berkembang pesat, meskipun sesekali rasa hampa datang saat malam tiba, di tengah kesunyian yang tak bisa dihindari. Sampai suatu hari, sesuatu yang tak ia duga terjadi. Pagi itu, Laras sedang berada di ruang rapat untuk menyusun strategi pemasaran dengan para kepala divisi. Beberapa detik sebelum rapat dimulai, sekretarisnya mengetuk pintu dengan tergesa-gesa. "Bu Laras, maaf, ada tamu yang ingin bertemu langsung dengan Ibu. Mereka bilang urgen." Laras mengangkat alis. "Siapa?" "Seorang pria bernama Heru, bersama istrinya." Jantung Laras seolah berhenti berdetak sejenak. "Heru? Untuk apa dia datang ke sini? Dan bersama istrinya?" Ia menarik napas panjang. "Baik, bawa mereka ke ruang tunggu. Saya akan menyusul setelah rapat selesai." Setelah 2 jam rapat intensif, Laras akhirnya melangkah ke ruang tamu eksekutif. Saat ia membuka pintu, di sanalah Heru berdiri. Pria itu tampak lebih kurus dari terakhir kali ia lihat. Di sampingnya, seorang wanita cantik dengan gaya berlebihan berdiri tegak, mengenakan tas bermerek dan gaun mewah berwarna fuksia yang terlalu mencolok untuk urusan kantor. "Laras, apa kabar?" sapa Heru sambil tersenyum seolah tak pernah terjadi apa-apa. "Baik. Ada perlu apa ke sini?" tanya Laras datar, menjaga sikap profesional meski hatinya bergetar. Dira maju setengah langkah. "Kami hanya lewat dan ingin mampir. Sekalian mengenalkan diri. Saya Dira, istri Heru." Laras menatap wanita itu dari atas ke bawah. Dira jelas ingin menunjukkan sesuatu. Entah kekayaan, kecantikan, atau mungkin kemenangan. Tapi di mata Laras, yang ia lihat hanyalah upaya keras seseorang untuk terlihat sempurna di depan orang yang dulu dilukainya. "Salam kenal," jawab Laras pendek. "Tapi untuk urusan kantor, sebaiknya buat janji melalui sekretaris." "Oh, tidak. Kami tidak ingin ganggu. Hanya ingin lihat-lihat saja." "Katanya perusahaan ini milik kamu? Keren banget. Heru banyak cerita." "Hebat, ya. Mantan istri bisa jadi direktur utama," kata Dira sambil tersenyum lebar, yang terdengar lebih seperti sindiran terselubung. Heru menyahut, "Ya, aku juga cerita ke Dira soal kerja kerasmu dulu.
Tapi sekarang hidupku juga berubah. Laras. Kami tinggal di apartemen mewah, pakai mobil baru, liburan ke luar negeri. Dira ini dari keluarga berada. Jadi, ya, hidupku jauh lebih stabil sekarang. Laras tersenyum tipis, menahan geli di dalam hati. Ia tahu Heru sedang mencoba menunjukkan betapa ia tak menyesal meninggalkannya. Tapi Laras sudah bukan wanita yang sama. Ia tak butuh pengakuan, apalagi adu pamer. Semua itu baginya tidak penting lagi. Senang mendengarnya. Tapi aku masih ada pekerjaan. Kalau tidak ada hal penting, saya mohon maaf tidak bisa menemani lebih lama. Ucap Laras tenang, mengakhiri percakapan dengan elegan. Heru dan Dira tersenyum kikuk. Mereka lalu pamit, tapi bukan tanpa drama kecil. Saat keluar dari ruang tamu, Dira dengan sengaja menyapa beberapa staf Laras dan memamerkan cincin berlian di tangannya, menyebut merek mobil mereka, dan menertawakan rencana liburan ke Paris bulan depan. Laras hanya memperhatikan dari kejauhan. Sekilas. Tanpa ekspresi. Salah satu staf mendekatinya setelah pasangan itu pergi. Bu, itu tadi benar mantan suami ibu? Waduh, gayanya lebay banget ya. Kayak influencer gagal. Laras tersenyum kecil. Biarkan saja. Setiap orang punya cara sendiri untuk menutupi kekosongan. Malam harinya, Laras duduk di balkon apartemennya sambil menyeruput teh hangat. Ia memutar ulang kejadian tadi siang di benaknya. Ada perasaan lega karena ia berhasil bersikap tenang, bahkan di hadapan dua orang yang sempat menghancurkan hidupnya. Namun jauh di dalam hati, ada satu pertanyaan yang mengganggu. Benarkah Heru hidup bahagia? Ia tak ingin tahu secara pribadi. Tapi rasa penasaran itu tumbuh karena ada sesuatu yang tampak janggal dalam cara mereka bersikap. Gaya Dira terlalu mencolok. Perilaku Heru terlalu berusaha terlihat baik-baik saja. Seorang wanita yang benar-benar bahagia tak akan merasa perlu pamer. Seorang pria yang benar-benar sukses tak akan repot membandingkan hidupnya dengan masa lalu. Laras menatap langit malam. Dingin terasa hingga ke tulang. Tapi hatinya tidak lagi sedingin dulu. Ia menghela napas, kemudian berbisik pada dirinya sendiri. Aku tidak butuh pembuktian apapun, karena aku sudah tahu siapa diriku. Dan malam itu, Laras tertidur dengan damai, tanpa dendam, tanpa luka baru. Hanya satu keyakinan, bahwa masa depannya akan jauh lebih bermakna dari apapun yang telah ia tinggalkan. Pagi itu kantor sudah ramai lebih awal dari biasanya. Hari ini adalah momen penting bagi perusahaan. Rapat presentasi proyek kerjasama dengan investor luar negeri. Semua kepala divisi dan karyawan baru diminta hadir, termasuk tim-tim dari departemen yang selama ini hanya bekerja di belakang layar. Laras, seperti biasa, datang paling pagi dan langsung mengecek kesiapan materi di ruang rapat besar. Rambutnya digelung rapi, wajahnya bersinar segar meskipun malam tadi ia hanya tidur beberapa jam. Baginya, tak ada ruang untuk kelelahan. Ia harus siap, karena proyek ini bukan hanya soal bisnis. Ini juga soal membuktikan bahwa ia tetap bisa berdiri tegak setelah semua luka. Di luar ruangan, para staf berkumpul dengan penuh semangat. Sebagian masih berbisik-bisik tentang tamu yang datang beberapa hari lalu. Heru dan istrinya, Dira, yang datang pamer gaya hidup mewah. Tidak semua orang tahu siapa mereka sebenarnya. Tapi sebagian staf senior tahu kisah Laras. Dan mereka tahu, mantan suami datang ke kantor dengan niat pamer bukan sesuatu yang wajar. Apalagi jika disambut dengan sikap Laras yang tetap tenang dan elegan. Ketika waktu menunjukkan pukul 9 tepat, Laras memasuki ruang rapat. Ia melangkah anggun ke depan, mengenakan setelan blazer hitam yang memancarkan wibawa. Ia menyapa timnya dengan senyum profesional. Selamat pagi. Hari ini kita akan review 3 presentasi utama. Tapi sebelum itu, saya ingin perkenalkan staf-staf baru yang akan mulai aktif minggu ini. Manajer HRD berdiri dan mulai menyebutkan nama-nama karyawan baru.
Mereka berdiri satu persatu, memperkenalkan diri singkat. Sampai sebuah nama membuat jantung Laras mencelos seketika. Dira Kartika Putri. Laras membeku di tempat. Ia sempat berpikir salah dengar. Tapi kemudian, seorang wanita berdiri di antara barisan karyawan. Wanita itu tersenyum sopan. Dan memang benar, itu Dira. Istri Heru. Selamat pagi, saya Dira Kartika. Saya baru bergabung sebagai staf di tim digital marketing. Senang bisa bekerja di sini. Beberapa kepala staf tampak terkejut. Tapi Laras segera menguasai dirinya. Ia hanya tersenyum tipis dan melanjutkan pembicaraan seolah tak terjadi apa-apa. Tapi dalam hatinya, berkecamuk tanda tanya yang tak bisa ia abaikan. Bagaimana bisa Dira, yang katanya dari keluarga kaya, yang katanya hidup mewah dan berkelas, sekarang bekerja sebagai karyawan biasa di perusahaannya? Usai rapat, Laras memanggil manajer HRD ke ruangannya. Saya ingin tahu, siapa yang mengajukan lamaran atas nama Dira Kartika Putri? Ada data lengkapnya. Manajer HRD menyerahkan berkas. Laras membuka lembar demi lembar, dan matanya langsung tertumbuk pada kolom alamat dan riwayat pekerjaan. Dira tinggal di sebuah kos-kosan kelas menengah di daerah pinggiran kota. Riwayat pekerjaannya hanya 1 tahun sebagai customer service freelance, tanpa pengalaman manajerial, apalagi jabatan tinggi. Laras mengerutkan kening. Tak ada nama perusahaan besar di sana. Tak ada koneksi dengan keluarga konglomerat seperti yang Heru klaim. Semua fakta di depannya menegaskan satu hal. Semua kemewahan yang ditampilkan Dira dan Heru hanyalah ilusi. Ia tak langsung bereaksi. Ia tidak marah. Tidak juga tertawa puas. Yang ada hanyalah keheningan. Ia tahu, cepat atau lambat, topeng akan lepas dengan sendirinya. Beberapa hari kemudian, Dira mulai bekerja di tim marketing. Ia tampak kikuk di hari-hari pertamanya, berusaha menyatu dengan tim. Banyak rekan kerja yang awalnya memandangnya sebelah mata karena sikapnya yang sempat pamer waktu datang bersama Heru dulu. Tapi lama-kelamaan, semua menyadari bahwa Dira berbeda di lingkungan kerja. Ia lebih diam, lebih pendiam, bahkan terlihat takut-takut jika harus bicara dengan atasan, apalagi Laras. Suatu sore, Laras sengaja berjalan melewati departemen marketing dan melihat Dira sedang sendiri di meja kerja, mengedit materi promosi. Dira, sapa Laras pelan. Dira langsung berdiri kaku. Iya, Bu. Bagaimana? Sudah bisa menyesuaikan diri? Sudah, Bu. Maaf kalau dulu saya bersikap tidak sopan. Saya, waktu itu tidak tahu harus bagaimana. Laras menatapnya tajam. Kamu diterima di sini bukan karena saya tahu siapa kamu, tapi karena kamu memenuhi kualifikasi dasar. Saya profesional. Kamu pun harus begitu. Dira menunduk. Terima kasih, Bu. Saya janji akan kerja sebaik mungkin. Laras tidak menjawab. Ia hanya menatap Dira beberapa detik, lalu berbalik pergi. Tapi sebelum ia benar-benar pergi, Dira tiba-tiba berkata dengan suara nyaris bergetar. Bu Laras, saya mohon, jangan bilang ke Heru kalau saya kerja di bawah Ibu. Dia pikir saya kerja di perusahaan besar dan punya jabatan tinggi. Kalau dia tahu saya cuma staf biasa, saya takut dia marah. Laras terhenti. Ia menatap langit-langit sejenak, lalu menoleh ke arah Dira. Kenapa kamu harus takut pada suamimu sendiri? Dira tak menjawab. Matanya mulai berkaca-kaca. Laras bisa melihat kepanikan dan tekanan dalam ekspresinya. Aku tidak tahu. Tapi selama ini aku harus berpura-pura. Dia tidak mau terlihat lebih rendah dari mantannya. Dia pikir, aku bisa menyaingi ibu. Tapi ternyata, semua hanya tekanan. Laras mendekat. Kali ini nada suaranya lebih lembut. Dira, aku bukan musuhmu. Tapi kalau kamu terus hidup dalam kebohongan, kamu tidak akan pernah tenang.
Jangan jadikan hidupmu perlombaan dengan masa lalu orang lain. Dira menangis pelan. Tangis tertahan yang terasa menyesakkan. Untuk pertama kalinya, Laras melihat bahwa Dira bukan sekadar wanita yang merebut suaminya, tapi seorang perempuan lain yang juga dijebak oleh kebohongan yang sama. Mungkin dengan cara yang berbeda, tapi rasa sakitnya tetap nyata. Dan sore itu, di ruangan kecil dengan lampu kantor yang mulai meredup, dua wanita yang dulu saling melukai diam-diam menyadari satu hal, mereka bukan lawan. Mereka hanya korban dari seorang pria yang tak tahu cara menghargai cinta. Laras tak ingin membalas dendam. Ia hanya ingin hidup damai. Malam itu Laras duduk di ruang kerjanya yang sepi. Hanya lampu meja yang menyala, menerangi berkas-berkas yang belum sempat ia sentuh karena pikirannya dipenuhi pertanyaan tentang Dira dan Heru. Bayangan pertemuan dengan Dira beberapa hari lalu terus menghantui benaknya. Bukan karena sakit hati lagi, tetapi karena rasa iba. Dira tidak terlihat seperti wanita yang dulu datang dengan sombong, menggandeng Heru dan pamer tas mahal. Kini ia seperti perempuan yang ketakutan, terjebak dalam rumah tangga yang dibangun di atas sandiwara. Laras mengetuk-ngetukkan ujung penanya ke meja, lalu menghela napas panjang. Akhirnya ia memutuskan untuk membuka laptopnya dan mulai menyusuri dunia maya. Ia mengetik nama Dira Kartika Putri di kolom pencarian, berharap menemukan informasi yang bisa menjelaskan asal-usul wanita itu. Ia menemukan akun media sosial Dira, yang penuh dengan unggahan kehidupan glamor, dari liburan ke Bali, makan malam di restoran mahal, hingga kado-kado mewah dari Heru. Tapi semuanya terasa terlalu mengilap untuk seorang staf marketing junior. Laras membuka foto demi foto. Ia tahu betul, kadang orang bisa meminjam mobil mewah untuk satu foto, atau menyewa hotel hanya demi sebuah unggahan. Tapi mata Laras yang terbiasa menilai detail tidak mudah ditipu. Ia melihat inkonsistensi dalam foto-foto itu, label harga yang masih menggantung di tas, botol parfum yang hanya difoto di etalase toko, hingga satu foto yang ternyata milik akun lain, hanya dicrop dan diunggah ulang. Laras semakin penasaran. Ia lalu menghubungi rekannya di bagian keuangan internal perusahaan, Dwi, yang selama ini dikenal punya jaringan luas. Dwi, bisa tolong carikan data rekening penggajian staf baru di divisi marketing, atas nama Dira Kartika Putri? Tanya Laras lewat sambungan telepon. Untuk keperluan audit, Bu. Laras tak mau menjelaskan panjang lebar. Bisa dibilang begitu. Ini penting, dan rahasia. Dwi pun menyanggupi. Tak sampai 1 jam, Laras menerima email berisi data penggajian Dira. Dari sana, ia bisa melihat bahwa gaji Dira sesuai standar staf junior, tidak sampai menyentuh angka UMR tertinggi kota. Bahkan di 3 bulan terakhir, tidak ada transaksi besar yang menunjukkan kehidupan mewah. Tak ada pembelian properti, tak ada tabungan mencolok. Justru ada beberapa cicilan kecil yang menandakan Dira punya utang. Laras menghela napas panjang. Satu demi satu puzzle mulai menyatu. Kemewahan Dira dan Heru tidak lebih dari sebuah pertunjukan semu. Laras selalu teringat pada Heru, pria yang dulu pernah ia cintai dengan sepenuh hati, yang kini ternyata membangun kebahagiaannya di atas kebohongan demi menutupi rasa rendah diri karena ditinggalkan wanita yang justru lebih sukses darinya. Beberapa hari kemudian, Laras pulang lebih awal dari kantor. Ia duduk di ruang tamu rumahnya yang tenang, menikmati teh hangat sambil merenung. Ketukan pintu menyadarkannya dari lamunan. Ternyata Ardi datang, membawa beberapa dokumen kerja yang harus ditandatangani. Ardi, sahabat lama Laras, kini menjadi salah satu konsultan utama perusahaannya. Pria itu selalu hadir dalam diam, tanpa banyak menuntut. Saat Laras hancur karena perceraian, Ardi hanya menemani, tak pernah bertanya lebih dari yang Laras ingin bagi. "Kamu terlihat lelah," kata Ardi sambil menyerahkan map. Laras tersenyum tipis. "Aku baru tahu sesuatu. Dan aku nggak tahu harus merasa apa." "Heru lagi?" tebak Ardi,
tajam seperti biasa. Laras mengangguk pelan. Aku tahu sekarang. Semua pameran mereka hanya ilusi. Gaya hidup palsu. Dira kerja sebagai staf biasa. Gajinya nggak seberapa. Heru, aku yakin dia menganggur. Ardi menatap Laras lekat-lekat. Dan kamu masih merasa sakit? Laras terdiam beberapa saat. Lalu ia berkata lirih. Tidak sakit. Tapi sedih. Aku nggak nyangka seseorang bisa sedalam itu hidup dalam kebohongan. Hanya demi terlihat lebih dari aku. Ardi menghela napas. Itulah bahayanya hidup dalam bayang-bayang orang lain. Heru terlalu sibuk membuktikan sesuatu ke kamu. Sampai lupa memperbaiki dirinya sendiri. Laras mengangguk. Kata-kata itu seperti menampar sisi dalam dirinya yang pernah ingin tahu. Apakah benar ia pantas ditinggalkan? Tapi sekarang ia tahu, bukan dirinya yang kurang. Bukan dirinya yang gagal. Beberapa hari kemudian, Laras mendapat laporan dari bagian keuangan internal bahwa Heru mengajukan pinjaman uang ke salah satu staf senior kantor. Alasannya untuk modal bisnis kecil-kecilan. Laras tersenyum getir. Pria itu kini mulai terlihat sesungguhnya. Laki-laki yang dulu menyebut Laras terlalu sibuk dengan karir, kini meminta bantuan finansial dari orang-orang yang ia rendahkan. Tak lama, kabar pun tersebar secara perlahan di kalangan staf bahwa Dira dan Heru memiliki banyak tunggakan cicilan. Bahkan Dira mulai sering datang ke kantor dengan wajah letih dan pakaian yang tak lagi mencolok. Orang-orang mulai berbisik, dan Laras bisa merasakannya. Tapi ia tetap menjaga profesionalitas. Sampai suatu sore, Dira datang ke ruangannya. Wajahnya pucat, matanya sembab. Bu Laras, saya mohon, saya boleh bicara sebentar. Laras mengangguk. Silakan duduk. Dira tampak ragu-ragu, lalu berkata dengan suara nyaris bergetar. Saya minta maaf atas semua yang pernah terjadi. Saya tahu saya salah, sudah masuk ke dalam hidup ibu dan membuat semuanya berantakan. Tapi saya benar-benar tidak tahu Heru seperti itu. Saya pikir dia pria baik. Saya pikir dia jujur. Air mata mulai mengalir di pipi Dira. Saya kira saya menikah dengan seseorang yang akan melindungi saya. Tapi sekarang, semua beban ditaruh di pundak saya. Gaji saya yang dipakai bayar cicilan. Dia nggak kerja. Dia cuma tidur dan marah-marah di rumah. Laras terdiam. Ada perasaan campur aduk yang menyerangnya. Marah, iba, lega, juga kecewa. Tapi yang paling kuat dari semuanya adalah keinginan untuk tidak mengulang lingkaran luka yang sama. Dira, katanya pelan. Aku bukan Tuhan yang bisa menghakimi. Tapi kamu harus mulai berdiri untuk dirimu sendiri. Jangan ulangi kesalahan yang sama. Dira mengangguk sambil terisak. Saya akan kerja sebaik mungkin, Bu. Tolong jangan keluarkan saya dari perusahaan ini. Ini satu-satunya tempat saya bisa bertahan. Laras menatap wanita itu lama. Dalam hatinya, ia tahu, hidup punya cara sendiri untuk mengembalikan keadilan. Dan ia tak perlu melibatkan tangannya untuk membalas apapun. Kerjalah dengan baik. Aku menilaimu sebagai karyawan, bukan sebagai istri mantan suamiku. Dan dengan kata-kata itu, Laras memutus lingkaran dendam yang sempat menyiksa batinnya. Ia tahu, membalas bukan caranya. Ia hanya ingin damai. Hari itu, kantor terasa lebih sepi dari biasanya. Sebagian besar staf sedang mengikuti pelatihan di luar kota, menyisakan hanya beberapa orang di gedung utama. Laras memutuskan bekerja dari ruang rapat kecil di lantai atas, menjauhi hiruk-pikuk ruangannya sendiri. Ia butuh suasana tenang untuk menyusun strategi bisnis baru yang akan dibawanya ke investor minggu depan. Namun ketenangannya terganggu oleh ketukan halus di pintu kaca. Saat ia menoleh, ia melihat Dira berdiri di ambang pintu dengan wajah ragu. Sekilas, Laras bisa menebak bahwa ada sesuatu yang penting yang hendak disampaikan perempuan itu.
Laras memberikan isyarat tangan, mempersilakannya masuk. Silakan duduk, ucap Laras pelan, menggeser map-map kerjanya ke sisi meja. Dira duduk dengan tangan saling menggenggam erat di atas pangkuannya. Wajahnya terlihat jauh lebih lelah dibanding beberapa hari lalu. Bahkan make-up tipis yang biasa ia gunakan kini tidak lagi menyamarkan mata sembabnya. Ia membuka suara dengan lirih. Terima kasih sudah mengizinkan saya bicara lagi, Bu. Laras hanya mengangguk kecil. Saya sudah terlalu lama diam. Terlalu lama menutup-nutupi semuanya karena takut. Tapi setelah ibu bilang waktu itu, bahwa saya harus berdiri untuk diri saya sendiri, saya jadi sadar, saya nggak bisa terus seperti ini. Suasana ruangan seketika menjadi sunyi. Dira menarik napas dalam-dalam, lalu mulai bercerita, kali ini dengan suara yang sedikit lebih mantap. Waktu saya ketemu Heru, saya sedang kabur dari rumah. Ayah saya pemabuk. Ibu saya sudah lama sakit dan meninggal ketika saya SMA. Saya kerja apa saja untuk bertahan. Heru datang pas saya kerja sebagai admin di toko elektronik kecil. Dia manis, perhatian, dan seolah tahu semua kelemahan saya. Saya jatuh cinta, Bu. Atau, mungkin lebih tepatnya saya butuh diselamatkan. Heru terlihat seperti satu-satunya orang yang peduli. Laras mendengarkan dengan tenang. Ia bisa melihat, bukan hanya tubuh Dira yang lelah, tetapi juga jiwanya. Perempuan muda itu tidak sekadar mengisahkan hubungan cinta biasa. Ia sedang menumpahkan luka yang dipendam terlalu lama. Waktu kami menikah, Heru bilang dia baru bercerai. Katanya mantan istrinya ambisius, nggak peduli keluarga, dan cuma mikir kerjaan. Dia bilang dia ditinggal karena mantan istrinya nggak bisa jadi istri yang baik. Laras menahan napas. Ia tahu siapa yang dimaksud Heru. Saya percaya, Bu. Saya percaya semua kata-katanya. Saya pikir, saya bisa jadi istri yang lebih baik. Saya berhenti kerja sebentar, biar bisa urus rumah dan bantu dia bangun bisnis kecil. Tapi uangnya cepat habis. Dan ternyata Heru nggak punya tabungan. Akhirnya saya yang mulai kerja lagi. Dira tertawa pahit. Lucunya, saya kerja di sini, di perusahaan yang ternyata dipimpin oleh mantan istri ambisius, yang Heru ceritakan. Tapi Bu Laras tidak seperti yang dia bilang. Justru, saya melihat Bu Laras dihormati semua orang, dicintai stafnya, dan tidak pernah sekalipun mempermalukan saya. Meski pasti punya 1000 alasan untuk melakukannya. Laras menarik napas perlahan. Dadanya terasa sesak, bukan karena dendam, tapi karena mendengar bagaimana Heru memelintir kenyataan dan menghancurkan dua wanita sekaligus dengan narasi palsu. Saya malu, Bu. Dan saya takut. Tapi lebih dari itu, saya muak. Lanjut Dira, suara mulai bergetar. Heru sekarang hanya duduk di rumah, main HP, minta uang tiap hari, dan kalau saya telat transfer, dia marah-marah. Dia mulai kasar, bukan cuma kata-katanya, tapi tangannya juga. Air mata kembali mengalir di wajah Dira. Saya datang ke sini bukan minta dikasihani. Saya cuma butuh tempat buat bilang bahwa saya sadar. Saya salah. Saya goblok. Dan saya minta maaf, Bu Laras. Dari hati saya yang paling dalam. Laras menatap Dira lama. Tidak ada kemarahan dalam dirinya. Hanya kesedihan. Kesedihan melihat seorang wanita yang dulu sempat membanggakan status istri baru, kini runtuh di hadapannya. Bukan karena karma semata, tapi karena cinta yang salah arah. Laras akhirnya bicara, pelan namun penuh ketegasan. Dira, kamu memang salah karena masuk dalam pernikahan saya dan Heru. Tapi saya percaya, kamu juga korban. Heru tidak hanya menyakiti saya. Dia menyakiti kamu juga, dengan cara yang lebih licik. Dira menunduk, bahunya berguncang menahan tangis. Aku tahu luka seperti ini nggak sembuh semalam. Tapi kamu harus bangkit. Jangan terus izinkan dia mengatur hidupmu.
menyedot energimu, dan mematikan harga dirimu. Kamu harus putuskan, sampai kapan kamu mau jadi bonekanya. Dira mengangguk cepat, seolah kalimat itu adalah cambuk yang selama ini ia butuhkan. Saya mau pisah, Bu. Tapi saya takut. Takut itu wajar, jawab Laras. Yang gak wajar adalah kalau kamu biarkan dirimu terus tinggal di neraka, hanya karena takut melewati malam-malam dingin di luar sana. Keduanya terdiam beberapa saat. Di luar, senja mulai turun, memandikan ruangan dengan cahaya jingga yang lembut. Dira akhirnya bangkit dari kursinya, membungkuk dalam-dalam, dan berkata pelan, "Terima kasih, Bu. Saya akan kuat. Saya janji." Malam itu, Laras duduk di balkon rumahnya, menatap bintang. Ia mengingat kembali semua luka yang pernah dilewati. Pengkhianatan, perceraian, rasa rendah diri yang perlahan membunuh harga dirinya. Tapi kini ia melihat semuanya dari tempat yang berbeda. Tempat yang lebih tinggi. Lebih tenang. Ia tidak pernah membayangkan akan duduk berhadapan dengan istri baru Heru, dan mendengarkan keluh kesah yang begitu mirip dengan masa lalu yang pernah ia alami. Tapi justru dari sanalah ia sadar, bahwa kekuatan bukan datang dari membalas, tapi dari mengampuni, dari memahami, dan dari memilih untuk tidak jadi bagian dari siklus luka yang diwariskan. Malam semakin larut. Laras memejamkan mata, membiarkan angin menerpa wajahnya. Di dalam hatinya, ia tahu satu hal. Ia sudah tak terikat pada masa lalu. Ia bukan korban. Ia bukan wanita yang ditinggalkan. Ia adalah wanita yang memilih bangkit dan menang, tanpa harus menyakiti siapapun. Pagi itu, suasana kantor sudah mulai ramai meski jam baru menunjukkan pukul 8. Staf-staf berdatangan, sebagian duduk di pantry menikmati kopi, sebagian lagi sibuk membuka laptop, mempersiapkan laporan hari itu. Laras datang sedikit lebih awal dari biasanya, ingin menyelesaikan beberapa pekerjaan sebelum rapat siang. Namun ada yang berbeda. Beberapa staf terlihat bisik-bisik di lorong depan, seolah menahan sesuatu yang tidak biasa. Begitu Laras berjalan mendekati lift, salah satu sekretarisnya berbisik, "Bu, di lobi ada yang mencari Ibu. Katanya penting." Pria, cukup keras juga nadanya. Laras mengerutkan kening. Ia jarang menerima tamu tanpa janji. Begitu turun ke lobi, langkahnya terhenti seketika saat melihat siapa yang berdiri di sana. Heru. Dengan kemeja kusut, rambut tak rapi, dan wajah yang lebih tirus dari terakhir kali Laras melihatnya. Di sebelahnya, berdiri Dira dengan wajah pucat, kedua tangannya menggenggam erat tas selempangnya. Wajah Dira menunduk, jelas ia tak ingin berada di tempat itu. "Laras!" Heru berseru dengan suara tinggi, tanpa peduli orang-orang mulai melirik. "Kamu pikir kamu siapa? Hah? Kamu pikir kamu bisa kendalikan istri saya semaumu?" Laras tetap tenang. Ia hanya menatap lurus tanpa emosi. "Heru, ini kantor. Kalau kamu ingin bicara, kita bisa duduk baik-baik. Jangan buat keributan." Namun Heru sudah kehilangan kendali. "Duduk baik-baik? Setelah kamu jadikan Dira bawahanmu? Kamu sengaja, ya? Mau bikin dia malu? Mau balas dendam ke aku lewat istri aku?" Dira menarik lengan Heru pelan. "Mas, tolong jangan di sini." Heru menepis tangan Dira. "Diam, Dir. Kamu juga salah. Kamu bohongin aku soal kerja di sini. Tega kamu ya, kerja di bawah mantan istriku." Habis itu kamu pulang bawa suara Laras di kepala kamu, nyuruh-nyuruh aku seakan-akan kamu lebih tinggi. Beberapa staf mulai mendekat, berusaha melerai. Namun Laras mengangkat tangan, memberi isyarat untuk tidak ikut campur. Dengan suara yang tetap tenang namun dingin, Laras berkata, "Aku tidak pernah menyuruh Dira melakukan apapun. Dia melamar, diterima karena kompetensinya. Dia kerja sesuai perannya.
Kalau kamu merasa rendah karena dia bekerja dan kamu tidak, itu bukan salah siapa-siapa. Heru. Itu cermin hidupmu. Heru terdiam. Wajahnya berubah merah, bukan karena malu, tapi karena merasa tak bisa menguasai situasi. Ia terbiasa menjadi pria yang merasa berkuasa, yang bisa mengatur dua wanita dalam hidupnya. Tapi pagi ini, ia berdiri di tengah kerumunan dengan ego yang koyak dan reputasi yang jatuh. Jangan sok bijak, Laras, gumam Heru dengan suara lebih rendah, nyaris mendesis. Kamu cuma pengen lihat aku jatuh. Aku nggak perlu lihat kamu jatuh, Heru, jawab Laras tajam. Karena kamu menjatuhkan dirimu sendiri. Dan sayangnya, kamu tarik orang lain jatuh bersamamu. Dira meneteskan air mata, perlahan mundur dari sisi Heru. Untuk pertama kalinya, ia berdiri lebih dekat ke Laras daripada ke pria yang selama ini ia bela. Sudah cukup, Mas, ucap Dira dengan suara pelan tapi tegas. Aku capek. Aku mau hidup tenang. Aku mau kerja, dan mulai bangun hidup sendiri. Heru menoleh dengan tatapan tak percaya. Kamu ninggalin aku sekarang. Bukan karena Laras, sahut Dira cepat. Tapi karena aku akhirnya sadar. Aku lebih pantas dari cara kamu memperlakukan aku. Semua mata di lobi menatap mereka. Heru kehilangan kata-kata. Tangannya mengepal, tetapi suaranya tidak bisa keluar. Ia sadar, hari itu bukan hanya istrinya yang menjauh, tapi juga martabatnya. Semua yang selama ini ia banggakan, istri baru yang kaya, kehidupan mewah, kekuasaan, telah runtuh dalam sekejap. Ternyata topeng yang ia pakai selama ini terlalu rapuh untuk menutupi ketidakmampuan. Heru mundur beberapa langkah, lalu berbalik tanpa berkata apa-apa lagi. Langkahnya cepat dan kikuk, seolah ingin kabur dari semua tatapan yang menusuk dirinya. Dira masih berdiri di tempat, wajahnya sayu. Laras menghampirinya, menyentuh lengannya dengan lembut. Kamu baik-baik saja. Dira mengangguk pelan, meski air matanya masih mengalir. Saya akan ajukan surat pindah divisi minggu ini, Bu. Saya nggak mau semua orang di kantor tahu masalah pribadi ini lebih jauh. Laras memegang tangan Dira. Kamu nggak harus pindah kalau tidak siap. Tapi kalau itu membantu kamu untuk memulai baru, saya akan izinkan. Dira mengangguk lagi. Terima kasih, Bu Laras. Saya berutang terlalu banyak. Laras tersenyum samar. Jangan merasa berutang. Cukup berdiri tegak dan belajar dari semua ini. Mereka berdiri dalam diam sesaat. Di luar kaca, matahari pagi memantulkan cahaya ke lantai lobi, menandai awal hari baru, bukan hanya untuk perusahaan, tapi juga untuk mereka yang telah belajar melepaskan luka dan berdamai dengan kenyataan. Di sisi lain kota, Heru duduk di halte kecil, menatap kosong kejalanan yang mulai padat. Ponselnya berdering. Dari ban yang menagih cicilan mobil yang belum dibayar. Ia mematikan panggilan, menyandarkan kepala ke tiang halte. Ia tahu, dunianya sudah tidak sama. Dira sudah tidak bisa ia kontrol. Laras bukan lagi wanita yang bisa ia rendahkan. Dan dirinya, hanyalah bayangan dari pria yang pernah merasa hebat di mata dua wanita yang kini melangkah lebih jauh darinya. Pagi itu terasa berbeda bagi Laras. Meski semalam ia tak bisa tidur nyenyak karena bayang-bayang keributan di lobi kantor, pagi ini ia bangun dengan perasaan ringan. Ia menatap pantulan dirinya di cermin. Di sana berdiri seorang wanita yang pernah patah, tapi kini berdiri tegak, menatap hidup tanpa lagi dipenuhi dendam. Cukup sudah aku membiarkan luka menentukan arahku, bisik Laras pelan pada dirinya sendiri. Di kantor, suasana belum benar-benar reda. Banyak karyawan masih membicarakan kejadian kemarin. Beberapa simpati pada Dira, beberapa heran karena tidak menyangka bahwa wanita yang sering tampil mewah dan glamor itu hanyalah staf biasa di bawah kepemimpinan Laras. Namun satu hal yang jelas, pandangan semua orang terhadap Laras berubah, menjadi lebih dalam.
Ia bukan hanya direktur yang tegas dan disiplin, tapi juga seorang wanita yang tabah, yang mampu berdiri anggun bahkan ketika luka masa lalunya ditelanjangi di depan umum. Di ruang kerjanya, Laras menerima pesan dari Dira. Singkat, sopan, dan sungguh-sungguh. Bu Laras, saya sudah mengajukan surat pindah divisi ke HRD. Terima kasih sudah memberi saya kesempatan dan tidak mempermalukan saya meski saya tahu saya telah mengambil sesuatu dari ibu di masa lalu. Laras menatap pesan itu lama. Ia menghela napas panjang, lalu mengetik balasan. Kamu tidak mengambil apapun dariku. Heru bukan sesuatu yang berharga jika dia bisa dengan mudah meninggalkan dan menyakiti. Fokus pada dirimu sendiri, Dira. Jangan ulangi kesalahan yang sama. Ia tak tahu apakah Dira akan membacanya sambil menangis atau malah lega. Tapi Laras tulus. Ia tahu bahwa jika ia membiarkan amarah mendikte keputusannya, maka ia tak akan jauh berbeda dari Heru. Dan itu bukan jalan yang ingin ia pilih. Hari itu, Laras mengundang Dira ke ruangannya. Tak ada formalitas, hanya dua wanita duduk dengan secangkir teh, mengurai masa lalu dalam keheningan yang tak terlalu canggung. Terima kasih sudah datang, ucap Laras. Dira menunduk, wajahnya terlihat lebih lelah dari biasanya, tapi juga lebih jujur. Saya yang harus berterima kasih. Setelah semua yang saya lakukan, saya nggak pantas ada di ruangan ini. Laras tersenyum samar. Kamu pantas berada dimanapun selama kamu mau berubah dan belajar. Dira terisak pelan, menahan tangis. Saya dulu terlalu percaya sama Mas Heru. Saya kira hidup saya akan jauh lebih baik dengannya. Dia bilang saya lebih lembut dari ibu, lebih bisa diajak kompromi. Saya kira itu berarti saya wanita yang lebih baik. Laras menatap Dira dengan tenang. Bukan salah kamu sepenuhnya. Kamu tidak merusak rumah tanggaku sendiri. Heru yang membuka pintunya, dan kamu masuk karena percaya pada kebohongan yang ia bawa. Tapi kamu masih muda, Dira. Kesempatanmu memperbaiki diri masih terbuka. Dira mengangguk perlahan. Saya sadar sekarang, saya salah menilai segalanya. Heru bukan suami yang baik. Dia membuat saya bekerja dan membiayai semua gaya hidup kami. Bahkan sementara dia sendiri, menganggur, marah-marah, merasa dunia nggak adil. Dan kamu mau bertahan di hubungan seperti itu? Tanya Laras. Saya pikir itu harga dari cinta, jawab Dira pelan. Tapi sekarang saya sadar, harga diri saya lebih mahal dari hubungan yang membuat saya lupa siapa saya sebenarnya. Laras tidak memperpanjang percakapan. Ia hanya menyodorkan amplop berisi surat keputusan perpindahan divisi untuk Dira. Ia tak memecatnya, juga tak menyebarkan aibnya. Ia memilih memberi kesempatan, bukan karena Dira layak, tapi karena Laras tahu, memberikan maaf bukan soal siapa yang salah, tapi tentang siapa yang lebih kuat menahan luka dan memilih sembuh. Saat Dira keluar dari ruangannya, Laras menatap langit-langit sebentar. Ia bukan lagi wanita yang sama seperti setahun lalu. Ia tak lagi mudah roboh oleh kata-kata suaminya, atau silau oleh rayuan masa lalu. Ia berdiri di tempat tertinggi dalam hidupnya, bukan karena jabatannya, tapi karena hatinya sudah cukup lapang untuk mengampuni. Sore hari, Laras bertemu Ardi di kafe kecil dekat kantor. Pria itu sudah menunggunya dengan secangkir kopi hitam dan senyuman yang selalu membuat Laras merasa damai. Kamu kelihatan lebih tenang hari ini, ujar Ardi. Laras mengangguk. Mungkin karena hari ini aku menang, bukan atas mereka, tapi atas diriku sendiri. Ardi tersenyum. Menang bukan saat kita membuat musuh kalah. Tapi saat kita nggak membiarkan mereka membuat kita berubah jadi orang yang sama dengan mereka. Laras tertawa kecil. Kamu belajar kata-kata bijak dari mana sih? Dari kamu, jawab Ardi, menatap mata Laras lekat-lekat. Dari setiap luka yang kamu lewati tanpa membalas, aku belajar banyak. Mereka terdiam.
Di antara hiruk-pikuk suara kendaraan yang lalu lalang dan denting gelas di kafe, hanya ada keheningan yang penuh makna. Ardi menggenggam tangan Laras di atas meja. Laras, aku tahu mungkin ini bukan saat paling romantis, bukan juga tempat paling mewah. Tapi izinkan aku bilang satu hal. Laras menatapnya penuh tanya. Aku ingin mendampingi kamu. Bukan sebagai pelarian dari masa lalu kamu, tapi sebagai teman seumur hidup yang akan jalan di samping kamu kemanapun kamu pergi. Apa kamu bersedia? Laras terdiam. Ada sedikit getar di dadanya, tapi bukan ragu, melainkan haru. Ardi tak datang dengan janji indah atau harta. Ia datang dengan kesederhanaan, tapi penuh kejujuran. Dan itulah yang paling dibutuhkan Laras hari ini. Ya, Ardi. Aku bersedia. Malam itu, Laras pulang dengan hati yang ringan. Ia berdiri di depan cermin lagi, seperti pagi tadi. Tapi kali ini, ia melihat bayangan wanita yang benar-benar baru. Seorang wanita yang tak lagi dikendalikan masa lalu, tak lagi dikekang dendam, dan tak lagi butuh validasi siapapun. Ia tak butuh Heru untuk merasa dicintai. Ia tak perlu membalas dendam pada Dira untuk merasa menang. Karena ia sudah cukup dengan dirinya sendiri. Matahari pagi menembus jendela kamar Laras dengan lembut, menyinari wajahnya yang damai. Sudah lama ia tak merasakan pagi yang seperti ini. Sunyi, tenang, dan penuh harapan. Di meja kamarnya, gaun putih sederhana tergantung rapi. Tak ada kemewahan berlebihan, tak ada dekorasi megah. Tapi setiap elemen hari ini terasa istimewa. Hari ini, Laras akan menikah. Bukan dengan pria yang dulu membuatnya jatuh cinta karena janji-janji muluk, tapi dengan seseorang yang selama ini diam-diam menjadi penopangnya, Ardi. Sahabat, rekan, dan akhirnya, pendamping hidup. Tak banyak tamu undangan. Laras memang memilih pernikahan kecil, hanya dihadiri orang-orang terdekat. Ia tidak butuh pesta besar untuk membuktikan apapun. Baginya, cinta tidak perlu dipamerkan, yang penting dirasakan dan dijaga. Di ruang ganti pengantin, Laras dibantu oleh sahabatnya, Mira. Sambil merapikan kerudung dan gaunnya, Mira memandang Laras dengan mata berkaca-kaca. Gila sih, Ras, kamu beneran sampai di titik ini. Dulu kamu pernah bilang kamu takut nggak akan bisa percaya siapapun lagi. Laras tersenyum. Aku pun sempat percaya itu, Mir. Tapi ternyata waktu dan luka bisa jadi guru terbaik. Aku belajar bahwa cinta sejati bukan tentang siapa yang pertama datang, tapi siapa yang bertahan saat semua orang pergi. Mira mengangguk, memeluk Laras erat. Kamu pantas bahagia, Ras. Kamu lebih dari pantas. Sementara itu di pelataran gedung pernikahan, Ardi berdiri dengan jas hitam sederhana dan senyum tak bisa disembunyikan. Meski ia bukan pria flamboyan, hari ini ia tampak luar biasa. Bukan karena bajunya, tapi karena hatinya yang begitu penuh. Ketika pintu dibuka dan Laras berjalan masuk, semua mata tertuju padanya. Namun yang paling dalam dan penuh arti adalah tatapan Ardi. Ia tak melihat hanya seorang pengantin wanita. Ia melihat Laras, wanita yang ia kagumi sejak dulu, yang pernah hancur, pernah patah, tapi kini datang padanya dengan hati yang utuh. Langkah demi langkah Laras lewati dengan mantap. Di belakangnya, masa lalu menghilang. Di depannya, Ardi tersenyum. Masa depan yang baru terbuka. Prosesi berjalan dengan lancar. Ijab kabul hanya butuh satu tarikan napas dari Ardi. Dan saat ucapan, sah, terdengar, hati Laras seolah mengucapkan kalimat yang sama dalam diam. Sah sudah aku melepaskan semuanya. Sah sudah aku memulai hidupku yang baru. Di tengah suasana haru, di tempat lain yang tidak jauh dari gedung pernikahan, seorang pria berdiri di balik jendela mobil. Matanya tajam menatap ke arah pelaminan di halaman luar gedung. Heru. Pria yang dulu begitu dibanggakan Laras,
kini hanya berani melihat dari kejauhan. Pakaian Heru lusuh, tubuhnya kurus, dan wajahnya penuh kekesalan yang lelah. Dira telah pergi sejak 2 minggu lalu, membawa semua barang dan meninggalkan surat singkat. Aku lelah hidup dalam pura-pura. Aku sadar aku bukan wanita hebat, tapi aku juga tidak bodoh untuk bertahan dalam hubungan yang hanya berisi tuntutan dan kebohongan. Hidup sendiri jauh lebih baik daripada hidup denganmu yang selalu menyalahkan orang lain untuk setiap kegagalanmu. Heru meremas surat itu hari itu. Marah. Tapi ia tahu Dira benar. Sejak diceraikan Laras, hidupnya menurun drastis. Ia kehilangan pekerjaan karena reputasinya tercoreng, dan utang konsumtif yang dibuat demi memenuhi gaya hidup palsu bersama Dira membuatnya diburu tagihan tiap hari. Melihat Laras di pelaminan hari ini adalah pukulan telak. Ia pikir Laras akan lama terpuruk, kehilangan arah, menyesal telah melepaskannya. Tapi yang ia lihat justru sebaliknya. Laras terlihat bahagia, lebih hidup dari sebelumnya. Dan yang paling menusuk hati Heru adalah kenyataan bahwa Laras tidak pernah menoleh ke belakang. Bahkan untuk sekadar melihatnya. Di pelaminan, Laras dan Ardi menerima ucapan selamat dari tamu. Salah satu yang datang adalah CEO dari perusahaan mitra, yang berkata dengan penuh hormat pada Ardi, "Kamu pria beruntung, Pak Ardi. Bu Laras itu bukan hanya pemimpin hebat, tapi juga perempuan yang luar biasa. Dia inspirasi banyak wanita muda di perusahaan kami." Ardi hanya tersenyum, lalu menoleh ke Laras. "Saya setuju 100%. Pak." Laras tertawa kecil. "Jangan berlebihan, Pak Suparman. Nanti saya malah ditagih jadi motivator." Semua tertawa hangat. Di antara canda dan tawa itu, Laras memandangi langit yang mulai berubah jingga. Senja datang membawa ketenangan. Ia tahu hidup tak akan selalu tenang. Tapi kini ia tak takut lagi. Ia sudah cukup kuat. Ia sudah tahu cara bertahan, dan yang lebih penting, ia sudah tahu siapa dirinya sebenarnya. Malam tiba, pesta telah usai, tamu-tamu mulai pulang. Laras dan Ardi duduk berdua di taman kecil belakang gedung. Di sana hanya ada suara jangkrik dan desau angin. "Terima kasih udah bertahan," kata Ardi sambil menggenggam tangan Laras. Laras menghela napas, menatap bintang. "Terima kasih udah datang." Ardi mengangguk pelan. "Aku akan selalu ada, Ras. Bukan untuk jadi penyelamat, tapi jadi teman jalan." Laras menoleh padanya, tersenyum. Itu lebih dari cukup. Hari itu ditutup dengan satu pelukan hangat. Bukan pelukan yang penuh nafsu atau ambisi, tapi pelukan dua hati yang saling mengerti. Dua jiwa yang pernah hancur dan kini saling menyembuhkan. Laras sudah menutup pintu masa lalu. Ia telah memilih membuka jendela baru, menuju kehidupan yang tak sempurna, tapi nyata. Langkah barunya kini tidak dibayang-bayangi luka lama. Ia berjalan dengan hati yang ringan, tak lagi dipenuhi dendam, dan tak lagi dibebani harapan semu. Karena kini, ia benar-benar hidup. Beberapa bulan telah berlalu sejak Laras dan Ardi mengikat janji suci dalam pernikahan yang sederhana namun penuh makna. Dalam waktu singkat, kehidupan mereka menyatu seperti aliran sungai yang tenang, tanpa banyak riak, tapi pasti dan dalam. Hari-hari Laras kini dipenuhi tawa, diskusi ringan di meja makan, dan kehangatan yang tak ia duga masih mungkin dirasakannya setelah luka-luka yang dulu membuatnya nyaris hancur. Di kantor, Laras menjadi sosok yang lebih dihormati dari sebelumnya. Tak hanya karena posisinya sebagai direktur utama, tapi juga karena ketenangan dan ketegasan yang memancar dari cara bicaranya, caranya memimpin, dan caranya bersikap kepada siapapun. Bahkan Dira, yang dulu hadir sebagai sosok yang menyakiti, kini menjadi salah satu staf yang paling berdedikasi dan diam-diam mengagumi kekuatan Laras. Hubungan mereka tak pernah menjadi akrab layaknya sahabat, tapi Laras memperlakukan Dira dengan profesional dan tanpa kebencian. Dira pun paham dan menjaga jarak dengan hormat.
Mereka adalah dua wanita yang pernah dicurangi oleh orang yang sama, dan pada akhirnya, keduanya memilih berdamai dengan kenyataan masing-masing. Sementara itu, di sudut kota yang berbeda, Heru menjalani hari-harinya dalam bayang-bayang kesalahan masa lalu. Setelah ditinggal Dira dan terlilit utang, ia sempat mencoba memulai usaha kecil-kecilan, namun tak satu pun bertahan lama. Reputasi buruk yang melekat membuatnya sulit mendapat kepercayaan, dan kebiasaannya menyalahkan keadaan membuatnya dijauhi teman-teman sendiri. Suatu hari, Heru duduk di sebuah warung kopi murah, mengenakan kaos pudar dan celana jeans sobek. Ia membuka media sosial dari ponselnya yang layarnya retak. Di sana, ia melihat foto Laras tersenyum cerah di tengah taman bersama Ardi dan beberapa anak kecil dari panti asuhan tempat mereka menjadi donatur tetap. Heru menatap lama foto itu, tidak bergerak, tidak menggulir ke bawah. Wajah Laras kini berbeda dari yang ia kenal dulu. Lebih cerah, lebih kuat, lebih bahagia. Tak ada bekas luka, tak ada bayang-bayang tentang dirinya. Heru menghela napas panjang. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa ditinggalkan. Bukan karena Laras telah menikah dengan pria lain, tapi karena ia sadar, ia tak lagi memiliki tempat dimanapun dalam hidup Laras. Bahkan sekadar dalam ingatannya pun mungkin tidak. Dan anehnya, itu lebih menyakitkan daripada kehilangan apapun. Beberapa hari kemudian, Heru datang ke kantor Laras. Bukan untuk membuat keributan, bukan juga untuk meminta kembali. Ia datang dengan pakaian rapi seadanya, membawa map lusuh berisi beberapa lembar proposal kerjasama yang ia susun sendiri. Mungkin, pikirnya, ia bisa menawarkan sesuatu yang berguna. Namun di lobi, ia dihentikan oleh resepsionis. "Maaf, Bapak tidak punya jadwal bertemu dengan Ibu Direktur. Saya hanya ingin bertemu sebentar. Tolong sampaikan ini." Heru menyerahkan map proposal. Resepsionis mengangguk sopan dan membawanya ke dalam. Heru menunggu. 5 menit. 10 menit. 20 menit. Kemudian resepsionis kembali, menyerahkan map itu kembali ke tangan Heru. Ibu Laras menyampaikan terima kasih, tapi beliau tidak bisa menerima tawaran kerjasama dari pihak yang belum memiliki legalitas yang kuat. "Mohon maaf, Pak." Heru mengangguk pelan. Tak marah, tak kecewa. Ia tahu itu adalah keputusan profesional, bukan pribadi. Dan ia tahu, Laras memang bukan tipe orang yang mencampur urusan masa lalu dengan pekerjaan. Ia berjalan keluar dari gedung itu, menatap nama perusahaan besar yang terpampang di atas, PT Karya Indah Abadi. Nama yang dulu ia remehkan karena Laras lebih sibuk di sana daripada bersamanya. Nama yang kini menjadi bukti bahwa Laras telah sampai jauh, sangat jauh. Dan ia tertinggal di belakang. Sendiri. Di rumahnya yang sederhana, malam itu Heru duduk di teras, menatap langit kosong. Dalam diam, ia menggumam. "Laras, kamu menang." Tapi sejurus kemudian, ia menggeleng. "Bukan. Kamu nggak menang, kamu cuma ikhlas. Dan itu, sesuatu yang nggak pernah bisa aku lakuin." Air matanya jatuh. Bukan karena Laras sudah bersama orang lain. Tapi karena ia tahu, Laras telah selesai dengannya sejak lama. Bahkan saat ia masih mencoba meyakini bahwa semua bisa dikendalikan. Ia kalah. Tapi bukan karena Laras membuatnya kalah. Ia kalah karena keserakahannya sendiri. Di sisi lain kota, Laras duduk di balkon rumah bersama Ardi. Mereka menikmati teh hangat dan senja yang perlahan turun. Tak ada yang mereka bicarakan malam itu. Hanya kebersamaan dalam diam yang terasa begitu nyaman. Laras memejamkan mata sejenak, membiarkan angin menyentuh wajahnya. Di dalam hatinya, ia tahu, ia sudah melepaskan semuanya. Tanpa dendam, tanpa keinginan untuk menang. Ia tidak lagi peduli Heru bahagia atau menderita. Tidak lagi peduli siapa yang menyakitinya dulu.
Karena ia telah menjadi versi terbaik dari dirinya. Bukan karena melupakan luka, tapi karena menerima luka sebagai bagian dari perjalanannya. Dan dalam keheningan malam itu, Laras tersenyum. Karena sesungguhnya, kemenangan terbesar bukan saat orang yang menyakitimu menyesal. Tapi saat kamu sudah tak butuh lagi itu semua untuk merasa utuh.